Mian Bao tidak takut. Ibu sudah meninggal. Mian Bao harus kuat. Pergi, pembawa sial, pergi dari desa kami. Pergi, pergi, cepat pergi. Pergi sejauh mungkin. Tidak ada yang membantu Mian Bao tidak apa-apa. Mian Bao sendiri akan menggali kubur untuk ibu. Setelah selesai mengubur, Mian Bao akan mencari ayah. Kamu juga mengganggu Mian Bao. Mian Bao tidak menangis. Menangis pun tidak ada ibu yang menghibur. Mian Bao harus semangat menguburkan ibu. Tidak boleh biarkan ibu tidak punya tempat peristirahatan setelah meninggal. Ibu, tunggu Mian Bao menemukan ayah. Akan kembali menemuimu. Mian Bao telah berjalan sejauh 50.000 li. Akhirnya menemukan rumah ayah. Komandan baru berusia 30 tahun, masih belum punya keturunan. Ini dipaksa oleh keluarganya, menikahi selir ketujuh. Laki-laki ini menikahi wanita cantik, dirinya sendiri tidak kuat ya tidak boleh. Kebetulan aku kenal seorang dokter yang sangat ahli. Bagaimana kalau untuk komandan Anda, saya perkenalkan. Mari kita lihat apakah di sana tidak berfungsi atau memang takdir tidak punya anak. Saya ini sehat-sehat saja. Jika saya mendengar ada yang berani bicara sembarangan lagi, hati-hati dengan peluru di pistol saya ini. Tidak pandang bulu. Ayah, Mian Bao akhirnya menemukanmu. Anak ini dan sang jenderal mirip banget ya. Sudah bertahun-tahun sang jenderal tak punya anak. Jangan-jangan ini anak yang jatuh dari langit. Nona kecil, kamu tahu apa akibatnya menipu jenderal seperti ini? Mian Bao tidak menipu. Sebelum meninggal, ibu bilang, kamu adalah ayahku. Ibu bilang kalau ayah lihat ini pasti akan mengakui Mian Bao. Ibumu asalnya dari mana? Dari Kecamatan Sungai Jernih, Kabupaten Arya. Kabupaten Arya jauh dari kediaman jenderal. Jaraknya lebih dari 50.000 li. Nona kecil ini pasti bohong. Aku untuk kedap bohong. Untuk mencari ayah, Mian Bao jalan sangat lama. Langit jadi selimut, bumi jadi alas tidur. Hanya makan buah liar, sepatu sampai lepas, kaki pun lecet. Ayah, kalau sudah bersih, Mian Bao lucu kok. Ayah tidak akan mengusir Mian Bao kan? Jangan-jangan ini benar anakku dengannya? Bertahun-tahun aku menunggunya. Masa ia yang datang malah kabar kematiannya? Ajudan, selidiki ini. Cek apakah yang dia katakan benar. Siap. Ketua Xie barusan masih mengejek kemampuan Jenderal Payah sampai tidak bisa punya anak. Tak disangka secepat ini, sudah ada anak yang mengaku anaknya. Penipu kecil dari mana ini? Li Hanzeng sudah nikah 7 kali, telur pun tidak ada yang menetas. Masa ia punya anak perempuan? Sudah jelas takdirnya tak punya anak. Kamu yang takdirnya tak punya anak. Anak-anak di rumahmu semua anak selingkuhan dengan pria lain. Dasar anak kurang ajar. Jangan asal ngomong. Hei orang, cepat usir dia keluar. Aku tak bicara benar. Akar hidungmu cekung, pertanda tak punya anak. Selain itu, area perpindahanmu rusak, ada urat darah terlihat. Pukul 9:30 akan terjadi kebakaran di rumah hingga harta benda rusak. Anak kecil ini bisa ramal? Masa iya dia bisa meramal? Ini sudah pukul 9:45. Kalau benar ada masalah di rumah Ketua Xie, kok tidak ada yang datang melapor? Tuan tidak baik. Gudang rumah kita kebakaran. Apa, gudang yang bagus kok bisa kebakaran? Di dunia ini benar-benar ada kebetulan seperti ini? Ucapannya terbukti benar. Tak disangka anak kecil ini benar-benar bisa membaca wajah. Kalau Xie Jinao ditakdirkan tidak punya anak, lalu membesarkan anak lelaki lain, bukankah itu juga benar? Pelayan, ambilkan makanan untuk anak ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Di dalam telur ini, jangan-jangan disembunyikan racun? Dokter, cepat panggil dokter.
Anak kecil ini kekurangan gizi kronis. Makan telur sulit dicerna baginya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan. Sakit perutnya tak tertahankan. Betapa menderitanya dia, sampai telur saja tak bisa dicerna. Jenderal, tampaknya omongannya tentang kenyang makan buah liar itu benar. Selama beberapa tahun ini, dia sebenarnya hidup seperti apa? Jenderal, gadis kecil ini ternyata semua yang dikatakannya benar. Dialah anak Anda dan tabib wanita dari Kabupaten Huayang itu. Setahun yang lalu, ibunya meninggal dunia karena kecelakaan mendadak. Dia sendiri berjalan dari Kabupaten Huayang sampai ke sini. Dia benarkah adalah putriku? Ya, semua orang bilang Mian Bao adalah bintang sial, membawa kematian untuk ibu. Semua orang memukuli, memarahi, dan mengusirku dari desa. Ayah, jangan-jangan ayah juga akan mengusir Mian Bao? Mian Bao sangat lucu, mana mungkin bintang sial? Jangan takut, Mian Bao. Ayah tidak akan mengusirmu. Seumur hidupmu, kamu akan tinggal dengan baik di kediaman jenderal. Baik? Kamu bilang warga Kabupaten Huayang membutuhkanmu. Kamu tidak bisa meninggalkan mereka. Tapi aku sudah mengirim begitu banyak dokter ke Kabupaten Huayang supaya kamu bisa datang bergabung dengan aku. Tapi kenapa kamu? Kenapa sampai mati juga tidak mau datang? 5 tahun lalu, Komandan terkena racun asmara di Kabupaten Huayang. Seorang dokter wanita menyelamatkannya. Komandan menungguinya selama bertahun-tahun meski dipaksa oleh ibu tua untuk menikahi. 7 selir, dia tidak pernah memperhatikan siapapun. Tak disangka yang datang adalah kabar kematiannya. Komandan, ada orang dari pihak ibu tua mengatakan agar Anda membawa si kecil untuk menemui dia. Sudah tahu? Aura negatifnya sangat kuat. Mirip. Sangat mirip. Persis seperti kamu, Jeng, saat kecil sama sekali. Mian Bao ini nenekmu. Nenekmu memiliki penyakit kaki, tidak mudah bergerak. Sepertinya penyakit kaki nenek tidak sesederhana itu. Nenek, namaku Mian Mian, kamu bisa memanggilku Mian Bao. Anakku yang baik, datang cepat datang, biarkan nenek melihatmu baik-baik. Kaki saya. Nenek biarkan Mian Bao mengurut kaki nenek ya. Langit dan bumi berkilauan, energi positif bersinar terang yin dan yang kembali teratur, energi negatif menjauh. Sepertinya tidak terlalu sakit lagi. Mian Bao, apa yang kamu baca-baca tadi? Maksudnya apa? Itu mantra penghalang roh jahat. Ayah, Mian Bao melihat ada kabut hitam di kaki nenek. Jadi Mian Bao baca mantranya. Ada roh jahat? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Mian Bao punya mata dua alam sejak lahir. Bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Astaga, kamu hebat sekali. Nenek tidak benci Mian Bao. Orang desa bilang Mian Bao pembawa sial, pembawa malapetaka. Semua tidak suka Mian Bao. Masa iya nenek benci kamu? Cucu nenek yang baik punya kemampuan ini. Nenek bangga. Tapi mantra Mian Bao tidak bisa menghilangkan sepenuhnya kabut hitam di kaki nenek. Kalau mau sembuh total, harus cari benda yang menyakiti nenek. Itu dia. Apa Mian Bao? Kamu bilang gelang ini yang menyakitiku? Gelang ini aku ingat ini dari Nyonya Pei yang dia berikan ke nenek 5 tahun lalu. Nyonya Pei dan nenek dulu akrab sekali. Setelah nenek kena sakit kaki, baru hubungan mereka renggang. Jangan-jangan dia berbuat sesuatu pada gelang ini? Benda yang menyakiti nenek ternyata ada di rumah keluarga Pei. Nenek, lepaskan dulu gelang ini, nenek.
Ayah bisa ajak Mian Bao ke rumah keluarga Pei. Besok lusa, kebetulan ulang tahun ke-60 Bapak Pei. Ayah ajak kamu. Aju dan Rizky, ayah punya banyak istri, tapi kenapa cuman Mian Bao satu-satunya anak? Itu karena di hati ayahmu hanya ada ibumu. Sudah, nona kecil. Tempatnya sudah dekat. Aku urus pekerjaan dulu. Oke. Nyonya, cuma gadis kecil ini lari ke kediaman jenderal untuk mengaku sebagai keluarga. Dari mana datangnya pengemis kecil ini? Berani-beraninya mengaku jenderal sebagai ayah. Jenderal itu baik hati, tertipu olehmu. Aku tidak akan. Kebenciannya sangat kuat. Mian Bao dalam bahaya. Tangkap dia. Ibu tiri yang jahat, apa yang ingin kau lakukan pada Mian Bao? Siapa sebenarnya yang menyuruhmu menipu jenderal? Jujur saja. Tidak ada yang menyuruh Mian Bao. Mian Bao juga tidak menipu ayah. Ibu tiri yang jahat, kau diliputi kebencian. Akan segera tertimpa malapetaka berdarah. Baiklah. Kau tidak mau mengaku juga sudah biasa. Berani-beraninya mengutuk aku. Pukul dia. Pukul sampai dia mengaku. Banyak wanita berebut perhatian sudah biasa. Tiba-tiba muncul anak haram. Lihat, tidak akan aku ajari kau pelajaran. Sakit, Mian Bao sakit sekali. Gadis kecil ini kurus kering, tidak tahan dipukul. Nyonya, kalau dipukul terus, takutnya nyawa melayang. Takut apa? Seorang penipu kecil dipukul mati pun bagaimana? Pukul dia sampai mati. Mian Bao, kau baik-baik saja? Jenderal, gadis kecil ini baru pertama kali datang ke kediaman jenderal. Tidak tahu aturan jenderal. Barusan menabrak saya juga sedang mengajarinya sopan santun. Ayah. Mian Bao. Anak yang baik, kenapa dipukul sampai begini? Kapan kediaman jenderal giliranmu mengajar aturan? Sekarang akan kuberitahu kau aturan kediaman jenderalku. Bunda. Mian Bao, akhirnya kamu sadar. Apa Mian Bao tidur lama? Tidak juga lama. Hanya saja Bapak Komandan terus mengkhawatirkanmu. Makan malam pun belum dimakan. Ayah ada di mana? Sedang menangani urusan dinas. Begitu selesai beliau akan datang ke sini. Tante, kamu mirip sekali dengan bundaku. Mian Bao rindu bunda ya. Kalau kamu tidak keberatan, bisa menganggapku sebagai bunda. Komandan, Mian Bao baru saja bangun. Keluar saja. Mian Bao, masih sakit? Ini salah ayah yang tidak bisa melindungimu. Kalau sampai bundamu tahu, pasti akan menyalahkan ayah. Mian Bao tidak apa-apa. Bunda tidak akan menyalahkan ayah. Aku yang bersalah kepada bundamu. Dulu seharusnya aku yang mencarinya. Bukan hanya menunggu dengan sia-sia dan membiarkannya yang mencariku. Membuat kalian berdua, ibu dan anak, menderita. Ayah sudah bisa membuat Mian Bao tinggal di rumah besar ini, tidur di kasur yang selembut ini. Mian Bao sudah sangat bahagia. Ayah, jangan salahkan diri sendiri lagi. Mian Bao, inilah kediaman Pei. Kediaman Pei ini ternyata dipenuhi energi jahat. Nanti, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Langit runtuh sekalipun, ayah yang akan menahannya. Selamat ya. Kakek, panjang umur, selamat. Li Hanzeng datang juga? Wah, tamu langka. Gubernur militer datang, sungguh suatu kehormatan bagi saya. Kakek Pei tidak usah sungkan, hari ini adalah hari ulang tahun Anda.
saya ucapkan semoga panjang umur dan diberi kesehatan. Gadis kecil ini siapa? Ini putri saya, Lim Mian Mian. Katanya gadis kecil ini bisa meramal. Di pesta pernikahan selir gubernur militer, ramalannya untuk ketua Xie langsung terbukti saat itu juga. Masih kecil sudah bisa meramal? Sungguh sulit dipercaya. Pantas saya begitu lincah dan manis. Oh, ternyata putri Anda. Gubernur militer, gadis kecil ini adalah putri yang baru saja Anda akui beberapa waktu lalu? Benar, putri saya, Lim Mian Mian. Nah, Ini gelang yang sama dengan yang dipakai nenekmu. aku dan nenekmu adalah sahabat karib. Gelang yang dia pakai itu hadiah dariku. Tapi gelang itu bermasalah, membuat sakit kaki nenekku semakin parah. Nak, makanan boleh sembarangan. Tapi omongan jangan sembarangan. Sakit kaki nenekmu, apa hubungannya dengan gelang? Aku memakainya setiap hari, tidak ada masalah apa-apa. Gelang ini sudah kusuruh orang pintar beri mantra. Selama ini dengan menyerap keberuntungan keluarga Li, keluarga Pei berkembang sangat baik. Tidak mungkin bocah ingusan ini bisa mengetahuinya. Ayah, dia berbohong. Ayah, di sana ada sesuatu di bawah altar. Kurang ajar. Kamu ini anak kecil, berani-beraninya mengincar altar keluarga Pei. Ayah, barang yang menyakiti nenek ada di bawah altar itu. Jenderal Li, hari ini adalah ulang tahun ayahku. Kenapa kau bawa anak liar ini untuk mengacau? Aku sudah memperkenalkannya tadi. Dia adalah putri kesayanganku, bukan anak liar. Akhirnya bisa menemukan putri kesayanganku. Tentu saja aku akan lebih menyayanginya. Dia bilang ada sesuatu di bawah altar kalian. Kalau begitu buka altar itu dan tunjukkan padanya. Kamu keterlaluan. Altar keluarga Pei ini, aku lihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Turunkan senjatamu. Jenderal Li, kami di kediaman Pei tidak ingin bermusuhan dengan kediaman jenderalmu. Harap pertimbangkan baik-baik sebelum bertindak. Lagi pula, menyentuh altar orang lain mungkin akan merusak reputasimu. Reputasi seperti ini, aku tidak pernah menganggapnya penting. Tapi keraguan dalam hatiku harus terjawab. Laksanakan. Sungguh malapetaka. Ketemu. Di bawah altar kediaman Pei ini benar-benar ada sesuatu. Coba kamu jelaskan, foto lama kediaman jenderalku dan data kelahiran ibuku, kenapa bisa berada di bawah altar kediaman Pei-mu? Ayah, ini namanya mencuri keberuntungan. Komandan, perkataan anak kecil, masa ia dipercaya? Di sini pastinya ada kesalahpahaman. Memang Yang kukatakan semuanya benar. Gelang ini barang kuburan. Dipakai nenekku saja sudah sial. Kalian malah menaruh tanggal lahir nenek di bawah altar. Wajar saja kakinya sakit. Apa? Barang kuburan? Nenek Pei selalu bilang kalau dirinya sangat akrab dengan Nenek Li. Tak disangka bisa berbuat sejahat ini. Dasar anak kurang ajar, ku beri pelajaran. Aku cekik kau. Ziun. Ibu, Li Hanzeng, kau keterlaluan. Anakku, berani-beraninya kau sentuh. Kau sakiti ibuku, bayarnya dengan satu kaki. Mian Bao akhirnya punya pelindung. 1-1. Kau sakiti kaki nenekku, kaki nenek Pei ini sudah tidak berguna. Mian Bao, coba lihat lagi baik-baik. Di kediaman keluarga Pei ini, apakah masih ada barang yang menyakiti keluargaku? Aku Pei Yuntio rela menukar 20 tahun umurku untuk bencana mautmu Li Hanzeng. Jangan ayah, dahimu menghitam. Akan ada musibah berdarah. Li Hanzeng, kau pasti mati. Adik-adik ayah. Komandan. Apa yang terjadi? Kenapa tidak menghantam Li Hanzeng? Lampu ini jelas-jelas ditujukan ke komandan. Kenapa saat jatuh melenceng sedikit? Benar, begitu cepat. Tiba-tiba berbelok. Mian Bao, kamu tidak apa-apa? Ayah, Mian Bao tidak apa-apa. Ayah ibu yang menyelamatkan kita.
Ini liontin keselamatan ibumu. Ayah, ada apa, ayah? Pak Tua, dokter. Langit yang luas, kenapa begitu kejam padaku? Dokter, sudah tidak berguna, dokter. Dia menghabiskan 20 tahun hidupnya untuk mengganti bencana kematian ayahku. Ayahku sekarang sudah melewati bencananya, tetapi dia sudah mencapai batas hidupnya. 20 tahun hidup untuk mengganti satu bencana kematian. Sepertinya ini efek balik. Dokter, cepat lihat, ada apa? Pak Tua Pei terkena serangan panas mendadak, sudah meninggal. Nyonya Muda Pei, Anda harus bersabar. Ayah. Pak Tua. Ayah, Pak Tua. Buruk, penyakit kaki nenek akan semakin parah. Ayah, kita cepat kembali ke rumah. Baik. Aduh, sakit sekali. Komandan, ada masalah. Penyakit kaki ibu tua kambuh lagi. Mian Bao, sekarang harus bagaimana? Nenek, jangan takut. Mian Bao akan menyelamatkanmu. Ayah, cepat suruh orang bawa tungku api ke sini. Hei kalian, nyalakan tungku apinya. Langit dan bumi bersinar terang, energi positif bersinar jelas, yin dan yang kembali teratur, roh jahat minggir, bentuk dan jiwa musnah bersama, bakar. Ibu. Ayah, jangan khawatir. Nenek sudah baik-baik saja. Kok aku merasa tidak sakit lagi, sama sekali tidak sakit lagi. Aku bisa jalan lagi. Aku sudah sembuh total. Nona kecil, kamu benar-benar hebat. Selama 2 tahun ini, untuk mengobati penyakit kaki ibu tua, istana sudah mendatangkan banyak tabib, tapi semuanya tidak berdaya. Tapi kamu bisa menyembuhkannya. Ini berkat Mian Baoku. Kamu benar-benar bintang keberuntungan yang diberikan langit kepada keluarga Li. Nenek sering melakukan hal-hal baik. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Nenek akan hidup makmur dan bahagia di masa depan. Seluruh hidupnya akan lancar. Li Hanzeng dalam hidup ini memiliki anak perempuan yang begitu pintar dan cerdas. Hidup ini sudah cukup berharga. Bagus. Dengan adanya Mian Bao kita, itu adalah keberuntungan terbesar. Gubernur Xie Jinao datang berkunjung. Dia datang untuk apa? Dia datang. Kau rasa? Dia mungkin datang untuk memohon anak. Memohon anak? Nona kecil begitu pintar. Ketua Xie memang datang untuk memohon anak dan menyumbang 1000 yuan. Katanya ingin bertemu dengan nona kecil. Wah, Wang yang datang sendiri, Mian Bao suka. Kalau Mian Bao suka, persilahkan dia masuk. Baik. Enak. Xie Moren menghormati gubernur, menghormati peramal cilik. Sebelumnya masih memanggilku penipu cilik. Kini malah memanggilku peramal cilik. Pria memang mudah berubah. Aku benar-benar tidak menyangka beberapa anak dari keluarga Xie ternyata bukan anakku. Beberapa perempuan jalang itu menggunakan anak dari pria lain untuk menipu aku. Sebelumnya kamu bukan bilang gubernur tidak bisa punya anak, tapi sekarang tampaknya kamu malah jadi orang yang mengurus anak orang lain. Xie mau tahu salah, datang hari ini untuk meminta peramal cilik memberi petunjuk bagaimana aku bisa memiliki anak. Aku sudah periksa ke dokter, tidak ada masalah, tapi tetap membuat mereka tidak bisa hamil. Kamu punya cacat bawaan, nasibmu penuh sial, tanda tidak punya keturunan. Dokter mana bisa mengobati ini? Wahai peramal, tolonglah bantu aku. Keluarga Xie sudah 9 generasi hanya punya satu penerus. Tidak boleh tidak punya keturunan. Kalau garis keturunan terputus di tanganku. Setelah 100 tahun, bagaimana aku menghadapi leluhur keluarga Xie di alam baka? Keluarga Xie tidak punya keturunan, apa hubungannya dengan kediaman jenderalku? Minta anak harus ke kuil Guanyin. Bukan ke kediaman jenderalku. Iya. Mian Bao dengar kata ayah-ayahku tidak ada hubungan denganmu. Dulu kamu bahkan mengejek ayah. Mengapa aku harus membantumu? Jenderal, wahai peramal, dulu semuanya salahku. Asal kalian mau membantuku, aku rela memberikan 10.000 keping perak sebagai imbalan. Keturunan keluarga Xie cuma segitu harganya. 20.000? Tidak 50.000 keping perak. 50.000 sepertinya banyak ya. Mian Bao, 50.000. Gimana menurutmu? Kata nenek sepertinya, kediaman jenderal kita kekurangan uang. Mian Bao bisa bantu, tapi
Mian Bao tidak mau 50.000 keping perak, tapi setengah harta keluarga Xie. Memang putri sang jenderal? Setengah harta keluarga Xie itu pasti jutaan tael? Gadis kecil ini berani sekali minta. Dewa peramal kecil. Ini kan memaksakan orang. Pedagang mana ada yang jujur? Sudah mengambil terlalu banyak harta haram. Hanya dengan berbuat baik dan menimbun kebajikan, nasib bisa berubah. Kamu sumbangkan harta keluarga ke kediaman jenderal. Ayah akan menggunakan uang ini untuk para prajurit membeli pakaian dan bahan makanan. Membawa manfaat bagi rakyat, itu sedang menimbun kebajikan besar untukmu. Sudahlah, tak perlu banyak bicara lagi dengannya. Karena ketua Xie tidak bisa memenuhi permintaan putriku, maka urusan ini dibatalkan saja. Antarkan tamu. Jenderal, jangan marah. Jenderal, jangan marah. Saya bersedia menyumbangkan separuh harta keluarga kepada kediaman jenderal, asalkan keluarga Xie tidak punah keturunannya. Saya Xie bersedia mengeluarkan uang ini. Kalau seumur hidup saya Xie tak punya anak, punya harta berlimpah sekalipun, apa gunanya? Karena sudah setuju, buatlah perjanjian tertulis dengan ayahku. Dia ini pedagang licik yang terkenal. Bagaimana kalau nanti dia ingkar janji, harus buat perjanjian tertulis. Ambil kertas dan pena. Saya Xie Jinao ini memang pedagang licik, tapi sama sekali tidak akan bermain-main dengan urusan keturunan. Setelah urusan ini berhasil, saya pasti akan menyumbangkan jutaan harta untuk anak cucu menimbun pahala. Inilah kediaman keluarga Xie, silakan masuk. Ada apa dengan Mian Bao? Tempat tanaman ini diletakkan di depan pintu, termasuk tanah yang cekung. Situasinya terhambat, bagaimana keturunan bisa berkembang? Suruh orang ratakan tanahnya. Siapa yang menggali lubang di sini? Cepat ke sini ratakan. Silakan masuk. Tuan sudah pulang. Dingin sekali, rumahnya besar banget. Kok sepi sekali? Oh, beberapa selirku itu berani melahirkan anak dari laki-laki lain, lalu minta aku yang rawat. Sudah kusuruh keluar semua dari rumah ini. Sampai sekarang belum ada yang baru. Makanya rumah ini jadi agak sepi. Tante ini siapa? Oh, dia selir kesayanganku, Clara Chandra. Dulu, aku sempat menyalahkannya karena tak bisa punya anak. Ternyata, masalahnya ada padaku. Pada akhirnya, dia orang yang paling setia kepadaku di rumah ini. Mian Bao, ada yang kamu temukan? Mian Bao merasa semakin lama semakin dingin. Aura negatifnya sangat kuat, pantas saja dingin begini. Ini kutukan mandul. Ada sesuatu di kolam itu. Mian Bao, ada apa di kolam ini? Mian Bao juga belum tahu. Nanti setelah diangkat baru kita tahu. Diam saja ngapain? Cepat suruh orang angkat. Ini sudah lama terbengkalai. Tak ada apa-apa di dalamnya. Tapi masalah kemandulanmu berasal dari kolam ini. Kalau kamu tak mau mengangkatnya, berarti tak mau ku bantu selesaikan? Tidak, angkat. Hei, angkat sekarang juga. Ayo, cepat. Ketemu. Ketemu. Di kolam ini kenapa ada baju wanita? Tentu saja ada yang tewas di kolam ini. Tuan, ini ternyata baju orang mati. Ada yang tewas di kolam ini. Ketua Xie. Apa Tuan bisa mengenali baju siapa ini? Banyak orang yang datang ke rumah saya. Saya benar-benar tidak tahu ini baju siapa. Ini baju istri pertama. Ini Tuan saat menikahi istri pertama, saya yang urus sendiri. Ini juga yang paling disukai istri pertama. Sering dipakainya. 3 tahun lalu, istri pertama tiba-tiba hilang. Keluarga Xie mencari berhari-hari tapi tak ketemu, tak disangka. Dia ternyata di kolam ini. Apa? Ini baju Pei Wen. Pei Wen, aku sudah mencarimu begitu lama. Kenapa kau nekat bunuh diri, meninggalkan aku sendiri? Bagaimana aku harus hidup? Aku tidak tahu. Kalau ketua Xie yang suka main dengan banyak wanita, bisa begitu setia. Gubernur militer tidak tahu. Dia adalah istri pertama saya. Keluarga Xie bisa punya usaha seperti sekarang semua berkat dukungan keluarganya. Saya selalu sangat berterima kasih padanya.
kau berterima kasih padanya? Kenapa kau membunuhnya? Apa? Kau yang membunuhnya. Gadis kecil, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal. Dia orang yang paling kucintai. Mana mungkin aku menyakitinya? Tapi arwahnya yang penuh dendam ada di sini, dan dia mengitarimu. Kalau bukan kau yang membunuhnya, lalu siapa lagi? Apa? Arwah penasaran. Arwah istri pertama, benar-benar ada di sini? Iya. Bukan aku, sungguh. Dia adalah istri pertamaku. Mana mungkin aku tega menyakitinya? Kalau kau ingin dibantu oleh nona kecil kami, lebih baik kau jujur. Paman Xie, akhir-akhir ini tidurmu nyenyak tidak? Apa sering mimpi buruk? Kamu? Bagaimana kamu tahu? Karena orang yang kau sakiti, rasa dendamnya semakin dalam. Jika dibiarkan terus, kau tidak hanya tidak punya keturunan, tapi juga bisa kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa? Xie Jinao, kau merampas harta keluargaku, membuat ayahku bunuh diri. Aku Lu Peiwen, mengutukmu. Tidak punya keturunan, mati mengenaskan. Peiwen. Peiwen? Arwah penasarannya benar-benar ada di sini. Skala fenomena di 3 alam terlihat jelas. Buka. Kau bisa lihat sendiri, Mian Bao tidak bohong. Peiwen, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, jangan. Jangan mendekat, jauh dari aku. Jangan bunuh aku. Suami. Jangan, suami, jangan mencari aku. Suami, sadar kamu. Suami, jangan mendekat. Kenapa kamu? Aku belum mau mati. Aku yang salah. Aku yang membunuh kamu. Aku yang membunuh kamu. Maaf, Peiwen. Kenapa ada 2 aura dendam lagi? Kamu tidak hanya membunuh Bibi, tapi juga membunuh anak di dalam kandungannya. Kamu bahkan membunuh anakmu sendiri. Aku akui aku yang memaksa Peiwen mati, tapi aku tidak pernah membunuh anakku sendiri. Lagi pula, anak mana yang aku punya? Kutukan mandul ini begitu kuat karena ibu dan anak saling terhubung. Jadi saat Bibi meninggal, dia sudah mengandung anak. Kamu bilang Peiwen memiliki anak? Iya, kamu bukan ditakdirkan tanpa anak karena kamu membunuh Bibi dan anak di dalam kandungannya. Inilah yang memutuskan hubunganmu dengan anak. Aku membunuh anakku sendiri. Kenapa bisa begini? Kenapa? Ini tidak benar. Semua ini tidak benar. Orang yang tidak berperasaan seperti dia, tidak punya anak juga tidak apa. Mian Bao masih mau membantu dia? Mian Bao juga tidak mau membantu, tapi kita sudah membuat kontrak dengan dia. Jika aku tidak membantu dia sekarang, Mian Bao akan terkena dampak buruk. Lalu apa yang harus dilakukan? Peiwen, aku salah. Aku yang menyebabkan ini terjadi padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak bermaksud menyakiti kamu dan anakmu. Aku tidak tahu kamu sedang hamil. Kemarahan istri dan anakmu terlalu dalam. Di kolam ini ditanam kutukan mandul. Untuk menghilangkan kutukan, redakan dulu kemarahannya. Lebih baik kamu tulis dulu surat permohonan maaf dengan darah. Akui kesalahanmu dengan tulus. Tulis, aku tulis. Cepat ambil kertas. Dahulu merebut harta hingga menghilangkan nyawa. Anak yang tak bersalah mati kedinginan di danau. Dosaku setinggi langit. Si pendosa, Xie Jinao, menulis dengan darah dan air mata. Wanita yang beruntung tak akan masuk ke rumah yang tak beruntung. Di kehidupan berikutnya, carilah keluarga yang baik. Aura kutukannya hanya berkurang sedikit, tapi belum hilang. Sepertinya mereka tidak terlalu ingin memaafkanmu. Peiwen, aku salah. Sebentar lagi aku akan mengangkat jenazahmu dan anakmu, dan menguburkan kalian dengan layak. Apa yang aku hutang pada keluarga Lu, pasti akan aku ganti. Aku akan bertobat setiap hari di rumah leluhur. Kumohon tenanglah. Mian Bao, sekarang harus bagaimana? Hanya bisa dicoba. Jimat penghancur kutukan jahat, pergi. Sudah,
Kutukan Mandu sudah dihancurkan. Janjimu harus ditepati ya. Kalau tidak, kalau terkena imbalannya, akibatnya tidak terbayangkan. Kutukan Mandu sudah hilang. Aku bisa punya anak lagi. Yuni, ada apa, Yuni? Tante ini sedang hamil. Cepat sekali ternyata, nona kecil hebat sekali. Iya, Mianbao ngantuk sekali. Ayah gendong Mianbao tidur. Baik. Ayah, apakah keluarga Xie menepati janji mereka, mengirimkan setengah dari harta mereka? Mianbao kecil ini. Hal pertama yang dipikirkan setelah bangun tidur, ternyata memikirkan hal ini. Mianbao, kamu sudah bersusah payah membantu ayah. Sudah lelah ya? Mianbao tidak lelah kok. Ayah, apakah mereka sudah mengirim uangnya? Sudah dikirim. Kediaman jenderal sedang butuh uang. Uang perak ini sungguh sangat meringankan kesulitan mendesak jenderal. Syukurlah, asal bisa membantu ayah, Mianbao mau meski harus lelah. Mianbao, kamu telah membantu kediaman jenderal dengan besar. Katakanlah, hadiah apa yang kamu inginkan dari ayah? Mianbao tidak mau hadiah. Ayah telah memberi Mianbao rumah, membuat Mianbao bisa makan kenyang. Tentu saja Mianbao juga harus membalas ayah, membantu meringankan beban ayah. Itu sudah seharusnya dilakukan Mianbao. Anak manis kita ini sungguh patuh dan mengerti. Mianbao. Bagaimanapun juga, kamu masih hanya seorang anak. Kedepannya, apapun yang kamu lakukan, harus lakukan sesuai kemampuan. Jika kamu terluka, ayah juga akan sedih. Mengerti? Mianbao. Terima kasih. Istri muda yang ketujuh, di mana 6 istri muda lainnya? Istri muda ayahmu. Aku yang memaksanya menikahi mereka. Dia tidak suka. 4 istri muda sebelumnya. Semuanya telah dia kembalikan ke rumah mereka. Yang kelima, Nyonya Liu. Kamu pernah bertemu dengannya. Orang ini berperilaku buruk. Dihukum mati oleh ayahmu. Yang keenam, Nyonya Xiao. Pulang ke rumah orang tuanya. Tapi dia akan segera kembali. Nanti akan aku perkenalkan kepada Mianbao. Baik. Sekarang aku sudah punya Mianbao. Kedepannya, aku tidak akan menikah lagi. Tidak menikah ya tidak menikah. Kediaman jenderal sudah punya Mianbao. Aku juga sudah puas. Keluarga Liu dari kediaman jenderal datang. Keluarga ibu dari istri muda kelima. Sepertinya mereka datang untuk urusan Nyonya Liu. Zhang, apa rencanamu? Kalian lanjutkan makan. Aku akan menemui mereka. Li Hanzeng, keluarga Liu memberikan putri yang baik-baik, menikah denganmu. Tapi kamu mengembalikan kepada keluarga Liu kami sebuah kerangka. Apakah kamu tidak merasa bersalah kepada keluarga Liu kami? Memberikan penjelasan? Li, katanya kamu sendiri yang menggunakan pistol, membunuh adik perempuanku. Sangat kejam dan tak berperasaan, membunuh orang yang tidur di sampingmu. Tidak pantas menjadi jenderal kota Pratama. Sudah selesai bicara? Jika kalian sudah selesai bicara, maka sekarang giliranku bicara. Baik. Bagaimanapun juga, hari ini kamu, jika tidak memberikan penjelasan kepada keluarga Liu kami tidak akan berhenti. Keluarga Liumu mendidik anak perempuan yang tidak bermoral seperti itu. Kalau aku jadi kalian, aku pasti malu untuk datang ke sini. Anakku berbudi luhur dan berbakat, hatinya baik. Mana ada cacat moralnya? Jangan asal bicara. Adikku sudah meninggal. Kamu masih berani memfitnahnya. Li Hanzeng, jangan lupa, selama ini siapa yang memberimu, Jenderal Besar Li, sumbangan uang, barang, beras, dan bahan makanan, keluarga Liuku terhadapmu, Jenderal Besar Li, tidak pernah punya niat buruk. Tapi yang kami dapat, malah kau seperti membunuh anjing liar, menembak mati anak perempuanku. Kau harus memberi penjelasan pada keluarga Liu. Buru-buru apa? Sang jenderal pasti akan memberimu penjelasan. Ajudan Rizky, bawa orangnya ke sini. Sujud. Bukankah ini mantan budak dari kediaman Liu? Tidak, Piao. Apa yang kau lakukan sampai dipukuli seperti ini? Liu Sese kecanduan judi. Sejak dia menikah dan masuk ke kediaman jenderalku beberapa tahun ini, dia sering cari-cari alasan untuk pergi ke kasino bawah tanah. Di luar, utangnya sudah menumpuk tinggi. Selama ini dia diam-diam menggadaikan koleksi kediaman jenderalku. Itu sudah biasa. Tapi aku benar-benar tidak menyangka dia berani sebesar itu. Berani menjual rahasia militer kediaman jenderalku. Bawa buktinya ke sini.
Jenderal, ampun, Jenderal. Ini semua dipaksa oleh selir kelima itu. Hamba cuma tukang antar uang ini. Semua diambil selir kelima itu untuk berjudi. Aku tidak pakai sepeser pun. Penjelasan seperti ini cukup memuaskan. Kamu memfitnah. Putri saya sudah meninggal. Sekarang sudah tidak bisa dibuktikan. Kamu sengaja menjelek-jelekkan nama putri saya, menuduhnya berkhianat. Menjual rahasia militer. Ini bukan hanya aib keluarga, tapi juga kejahatan besar yang melibatkan seluruh marga. Sekarang saksi dan bukti sudah lengkap. Kalau keluarga Liu merasa saya masih memfitnah, perlu saya selidiki lebih lanjut. Mari kita urus sesuai prosedur. Hukum mati si pengkhianat beserta seluruh keluarganya, lalu bongkar habis keluarga Liu kalian. Baru puas. Istri kelima sudah melakukan kejahatan besar. Sang jenderal hanya menghukum dia sendiri, sudah sangat menghormati keluarga Liu. Kalian masih berani datang ke sini menuntut penjelasan? Jenderal, mohon selidiki dengan adil. Perkara ini semua ini perbuatan Liu Sese sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Diam kau. Wen Xuan Sese itu adik kandungmu sendiri. Li Hanzeng, sebelum putri saya menikah dan masuk ke kediaman jenderal, sifatnya baik. Tidak pernah punya kebiasaan buruk seperti itu. Selama bertahun-tahun ini, apa yang dialaminya di kediaman jenderal, keluarga Liu tidak mengetahuinya. Tuduhan berkhianat dan menjual negara ini, keluarga Liu tidak sanggup menanggungnya. Mohon jenderal berhati-hati dengan perkataannya. Kita pergi. Sese, si gadis kurang ajar itu. Sebelum dia masuk ke kediaman jenderal, sudah saya bilang jangan berjudi lagi. Tak disangka dia malah semakin menjadi-jadi. Berani menjual peta militer kediaman jenderal. Dia berani membuat masalah besar yang meruntuhkan langit ini. Benar, Ayah. Dalam hal ini keluarga kita lah yang salah. Bagaimana kalau kita jangan macam-macam dengan Li Hanzeng ini? Anak yang saya besarkan dengan susah payah, masa mati sia-sia begitu saja? Ayah, lalu apa yang ingin Ayah lakukan? Hah? Li Hanzeng, bukankah dia menerima 100.000 tael perak dari ketua Xie? Dia kan cuma ingin menghancurkan keluarga kita. Kalau begitu kita serang duluan. Luruskan tanganmu, bidik. Ayo. 3, 2, 1, tembak! Memang putriku. Langsung bisa. Karena ayah yang mengajarkannya dengan baik. Cuman senjataku ini terlalu besar, tapi tidak apa-apa. Ayah sudah menyuruh orang untuk membuatkanmu satu dengan ukuran yang pas. Beberapa hari lagi akan dikirim. Baik, ayah. Ayah sangat baik pada Mian Bao. Mian Bao sangat terharu. Bocah bodoh, kamu adalah satu-satunya putri ayah. Kalau ayah tidak baik padamu, lalu baik pada siapa? Sejak Mian Bao pulang ke rumah, senyuman di wajah Jenger juga semakin banyak. Betul juga. Buka pintu, buka pintu! Siapa yang datang? Pergi bukakan pintu. Baik. Bukankah ini Jenderal Long? Jenderal Long sangat sibuk. Hari ini bagaimana ada waktu datang ke kediaman jenderalku? Kenapa? Apakah kau tidak menyambut? Bukan begitu. Hanya saja gaya Anda ini tidak seperti datang sebagai tamu. Lebih mirip hendak menggempur kediaman jenderalku. Hahaha. Li Hanzeng, kau cukup pintar. Taman ini aura pembunuhannya sangat kuat. Jenderal datang dari jauh, sungguh melelahkan. Bagaimana kalau masuk dulu ke dalam untuk minum secangkir teh hangat? Ada urusan apa kita duduk dan bicara pelan-pelan? Sebagai jenderal kota Pratama saya, Li Hanzeng, selalu menganggap tugas saya adalah melindungi rakyat patuh pada hukum bekerja dengan rajin dan teliti. Tidak tahu di bagian mana, saya telah menyinggung Jenderal Long. Saya dengar kediaman jenderalmu baru-baru ini mendapat rezeki nomplok. Yang Anda maksud adalah Ketua Xie yang menyumbangkan uang perak itu ke kediaman jenderal saya. Beberapa waktu lalu putri saya membantu Ketua Xie. Dan uang perak ini adalah hadiah terima kasih dari Ketua Xie yang disumbangkan ke kediaman jenderal saya. Saya tidak memakainya untuk kepentingan pribadi, sudah langsung saya gunakan untuk menambah perlengkapan militer para prajurit. Kau bicara manis. Menurutku kau jelas-jelas berniat mengumpulkan harta untuk memberontak. Bagaimana mungkin ayahku memberontak? Pasti ada yang memfitnah ayahku. Jenderal Long, perkataanmu ini saya tidak suka mendengarnya tanpa bukti mengapa menuduhku memberontak. Li Hanzeng, saya menerima laporan kau tidak hanya mengumpulkan harta secara besar-besaran, tapi juga menjual sebagian peta militer ke orang Jepang. Ini juga fitnah terhadapmu. Jenderal, selidikilah dengan jelas, ini bukan perbuatan anak saya. Bukankah yang jual peta militer itu istri kelima keluarga istri kelima waktu itu datang mengganggu ayah dan pulang dengan muka tertampar? Pasti mereka yang melaporkan ayah. Hal ini benar, berasal dari kediaman jenderal saya tetapi bukan saya yang menyuruhnya. Itu adalah istri kelima yang saya nikahi sebelumnya, sangat kecanduan judi.
Dia tidak hanya menjual barang-barang saya, banyak barang dari kediaman jenderal. Ketika saya tahu dia mencuri peta militer, saya sudah langsung menghukum mati dia. Li Hanzheng, hal yang begitu besar, kamu merasa mengorbankan seorang wanita untuk menanggung kesalahan. Apakah saya akan percaya? Tidak peduli kamu percaya atau tidak percaya. Aku, Li Hanzheng, di atas tidak mengecewakan langit, di bawah tidak mengecewakan warga kota Pratama, pasti tidak akan melakukan hal seperti berkolaborasi dengan musuh dan membelot negara. Ya, anak saya sangat loyal dan berani, Jenderal. Jangan sampai kamu mendengarkan fitnah orang-orang kecil menuduh seorang yang sangat loyal prajurit yang menjaga kota Pratama. Hal ini saya sudah. Bapak ini jelas-jelas tidak sakit. Kenapa ada aura kematian di dada? Ternyata begitu hubungan hati antara ayah dan anak. Jenderal, tenangkan diri. Mian Bao menghormati Anda dengan teh. Kamu adalah Li Hanzheng, putri kecil yang baru ditemukan. Ya, nama saya Mian. Mian bisa panggil saya Mian Bao. Mian Bao, cepat datang. Li Hanzheng, putri kecilmu ini cukup lucu ya. Dia ternyata menerima teh dari Mian Bao. Anak kecil. Kamu umur berapa? Jenderal, saya tahun ini sudah 5 tahun. 5 tahun itu lebih kecil dari anak saya. Jenderal, kakak kecil di rumahmu apakah sakit? Perkataan Mian Bao ini terlalu menyinggung orang. Bagaimana kamu tahu? Paman Jenderal jelas-jelas sehat, tapi dadanya dipenuhi aura kematian karena hati ayah dan anak saling terhubung. Selain itu, area keturunanmu gelap tak bercahaya. Pertanda anak di rumah akan segera meninggal. Mian Bao, jangan asal bicara. Cepat ke sini. Kamu benar, anakku memang sudah lama terbaring sakit. Dokter bilang dia tidak akan bertahan lama lagi. Paman Jenderal, Mian Bao mungkin bisa menyelamatkan kakak itu. Kamu? Mana mungkin kamu bisa? Aku sudah memanggil dokter terbaik di kota Pratama. Mereka pun tak bisa menyelamatkannya. Kamu cuma anak kecil, mana mungkin punya kemampuan seperti itu? Aura kematian pada tubuh Paman Jenderal disebabkan oleh manusia. Yang tidak ada kesalahan, penyakit kakak itu juga akibat ulah orang. Apa? Menyakiti anakku? Siapa? Akan kuhancurkan dia. Paman Jenderal, jika aku bisa menyelamatkan kakak itu, bisakah kau bebaskan ayahku? CR sudah dalam keadaan seperti itu. Sudah lama dengar anak ini punya keahlian khusus. Lebih baik kita coba saja. Baik, jika kamu bisa selamatkan anakku, tak hanya ayahmu yang kubebaskan, aku juga akan memberimu hadiah 10.000 tael perak. Tapi kalau kamu cuma membohongiku, nanti seluruh anggota kediaman jenderalmu akan disita asetnya dan dipenjara. Dan kamu akan kubuat menemani anakku di alam kubur. Mian Bao, ini bukan hal sepele. Jangan asal setuju. Ayah, percayalah pada Mian Bao. Aku pasti bisa melindungi ayah. Melindungi kediaman jenderal. Jenderal. Ini adalah putraku, Kevin Nugraha. Kasihan sekali kakak ini. Aura jahat ini sudah lama mengganggu kakak ini. Bisa dilihat. Nak, Kevin, ibu ada di sini. Jangan sakiti dirimu sendiri. Hati ibu rasanya hancur berkeping-keping. Nona kecil, kamu melihat anakku? Kamu bilang padaku kamu bisa menyelamatkannya. Katakan padaku sekarang, bagaimana caramu menyelamatkannya? Langit agung, energi positif bersinar terang, yin dan yang kembali teratur. Roh jahat minggir. Mian Bao, apa yang kamu lihat? Kenapa dia bisa seperti ini? Mian Bao hanya bisa melihat aura jahat yang ada di tubuhnya. Tapi, reaksinya tadi yang seperti mencakar hati dan menggelitik hati. Sepertinya seperti... Oh iya, kutukan makan hati. Apa itu kutukan makan hati? Ibuku pernah bilang, saat kutukan makan hati kambuh, rasanya seperti digigit ribuan semut. Dan setiap kali kambuh, urat nadinya akan melemah sedikit. Sampai akhirnya habis sama sekali dan mati. Digigit ribuan semut. Anakku, Kevin, ibu berharap bisa menggantikan rasa sakitmu. Nona kecil, jangan bicara yang tidak berguna. Katakan sekarang juga, bagaimana cara menyelamatkan anakku? Untuk menyelamatkannya, harus menemukan media kutukannya dulu, agar kutukan makan hati bisa bekerja. Medianya tidak boleh terlalu jauh dari kakak ini, seharusnya ada di dalam kamar ini. Di dalam kamar ya? Cari! Gali sedalam 3 kaki sekalipun, benda yang menyakiti anakku ini harus kalian temukan. Cari, gali sedalam-dalamnya. Juga harus menemukan benda yang melukai anakku ini untukku. Mian Bao, tidak apa-apa kalau tidak bisa diselamatkan. Orang-orang ayah ada di luar kediaman Panglima. Selama ayah ada di sini, ayah akan mempertaruhkan nyawa untuk mengantarmu keluar dengan selamat. Tidak ada di sini. Di sini juga tidak ada. Di sana juga tidak ada. Gadis kecil, kau mempermainkanku. Di dalam ruangan ini sama sekali tidak ada pembawa yang kau sebutkan itu.
Panglima, anakku hanya seorang anak kecil. Hal yang bahkan orang dewasa tidak bisa pastikan. Mengapa kau menyulitkan seorang anak kecil? Dia yang bilang bisa menyelamatkan anakku. Sekarang ternyata tidak bisa. Kurasa ini jelas-jelas adalah siasat mengulur waktu dari kediaman jenderal. Memang iya lalu, masalah kau menuduhku berkhianat dan bersekongkol dengan musuh, sudah kusampaikan ke Panglima tertinggi. Sebelum Panglima tertinggi mengeluarkan perintah, kau tidak berhak menyentuh siapapun dari kediaman jenderalku. Kau percaya tidak? Gua sekarang juga bisa menembakmu mati. Jangan sakiti ayahku. CR. Aku menemukannya. Itu dia pembawanya. Apa bukankah ini jimat anakku? Aura jahat menutupi aroma pembawanya. Jadi Mian Bao tadi tidak menyadarinya. Jangan. CR. Kau telah membunuh anakku. Sampaikan perintah. Gempur habis kediaman jenderal. Aku akan membuat kalian semua ikut mati untuk anakku. Siap. Kakak sudah bangun. CR. Kamu sudah bangun, CR. Akhirnya kamu bangun. Kamu tahu sudah berapa lama kamu pingsan? Sampaikan perintah. Jangan sakiti satupun benda di kediaman jenderal. Pelanggar akan dihukum mati. Jenderal Long, cara Anda bertindak cepat sekali bertindak. Aku sangat khawatir pada anakku. Seketika itu juga ceroboh. Semoga Han Zeng tidak memikirkannya. Mian Bao. Mengapa anakku tiba-tiba bangun? Tebakan Mian Bao benar. Kakak dikenai kutukan makan hati. Medianya adalah giok itu. Mian Bao menghancurkan giok itu. Tanpa medianya, kutukan makan hati pun terpecahkan. Makanya kakak baru bangun. Ayah ibu membuat kalian khawatir karena aku. Yang penting sudah bangun. Apakah ada bagian tubuhmu yang masih tidak nyaman? Perutmu lapar? Aku merasa tidak ada yang tidak nyaman. Hanya saja perut memang agak lapar. Cepat, seseorang siapkan makanan untuk Tuan Muda. Mian Bao, kamu bilang yang menyakiti anakku adalah giok ini? Ya, benar giok ini. Yang menyakiti kakak. Giok ini dari mana asalnya? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Ini dari ibu-ibu, yaitu nenek dari Tuan Muda kecil. Diberikan sebagai jimat pelindung untuk Tuan Muda. Dia? Mungkinkah ada kesalahpahaman di sini? Ibuku selalu menyayangi CR. Bagaimana mungkin menyakiti CR? Mungkinkah ada orang lain yang memanipulasi giok ini? Apakah dia yang menyakiti anakku? Panggil dan interogasi saja, pasti tahu. Seseorang bawa mertuaku ke kediaman Panglima. Long Yichuan, apa yang aku janjikan, pasti aku tepati. Kalian sudah menyelamatkan anakku. Aku pasti jamin kediaman jenderal kalian aman. Masalah berkhianat dan bekerja sama dengan musuh ini adalah ulah keluarga Liu. Aku sudah mengirim orang untuk menangkap keluarga Liu. Benar saja, keluarga istri kelima sedang balas dendam pada ayah. Paman jenderal bawa orang untuk menangkap mereka. Maling tak untung, malah rugi. Memang pantas. Aku juga sudah memanggil kembali pelayan yang dikirim ke kediaman Panglima tertinggi. Semoga jenderal ke depannya bertindak dengan pertimbangan matang. Jangan lagi sembarangan mau menggempur kediaman jenderalku. Tidak akan. Gadis kecil di keluargamu ini ternyata adalah penyelamat anakku. Aku bersyukur saja tidak cukup. Pergi, ambilkan batangan emas itu. Gadis kecil, ini hadiahku untukmu. Emas ini lebih bagus daripada perak. Suka? Mian Bao suka, tapi Mian Bao tidak berani menerimanya. Kenapa tidak berani menerima? Paman jenderal bilang, ini adalah harta haram. Karena ayah ingin mengumpulkan harta untuk memberontak. Kalau Mian Bao terima batangan emas ini lagi, bukankah kesalahan ayah jadi bertambah? Mian Bao tidak mau menyusahkan ayah. Kamu ini, gadis kecil, masih menyimpan dendam ya? Semua ini adalah kesalahpahaman. Aku juga salah mendengar omongan orang-orang hina dari keluarga Liu itu. Sekarang Paman tahu salahnya. Kamu terima saja. Paman janji tidak akan cari masalah dengan ayahmu lagi. Ayah, Mian Bao boleh terima? Saudara Han Zeng, kalau kau izinkan si penyelamat kecil ini menerima emas ini, maka semua dendam masa lalu kita dihapuskan. Kalau jenderal sudah menunjukkan ketulusan seperti ini, Mian Bao, terimalah. Terima kasih, Paman Jenderal. Jenderal Chushi sudah dibawa. Jenderal, ada masalah apa begitu mendesak memanggil saya datang? Liontin giok yang kamu kirim untuk anak saya dari mana asalnya? Jenderal, Liontin itu dari ibu saya untuk C, menempuh jarak jauh sengaja ke kuil untuk memohonnya. Saya tidak bertanya padamu. Putri saya benar Liontin giok itu saya untuk Ciance berusaha keras ke kuil untuk memohonnya untuk melindungi keselamatannya. Melindungi anak saya barang jahat ini hampir membunuh anak saya. Apa maksudmu kamu bilang saya ingin membunuh Qiance? Saya dengan baik hati memohon untuknya Liontin giok yang dipakai bilang saya ingin membunuhnya. Nenek ini berbohong. Katakan yang sebenarnya padaku, apakah di Liontin giok ini melakukan sesuatu? Astaga, masih ada keadilan saya dengan baik hati memohon untukmu.
Kenapa terus memfitnah saya? Ada keadilan, ada yang mengurus. Ibu, apa yang mau dibicarakan? Kita berdiri, banyak orang melihat. Pengkhianat ini. Berdiri dulu, Long Yichuan. Begitu memfitnah saya, dia ingin membunuh ibumu. Kamu ini bahkan gadis tak berguna yang bahkan tak bisa buang kotoran. Nenek! Jika Anda memang tidak bersalah, Mian Bao bisa membuktikan kesucianmu. Kamu ini anak kecil dari mana? Kamu siapa? Ibu, dia itu. Dia adalah penyelamat Kevin Nugraha. Kevin Nugraha bisa selamat dari bahaya berkat dia. Oh, ternyata kamu anak kecil ini yang bilang Gyokku bermasalah dan mengobrol sembarangan di mana-mana. Aku kasih tahu, kalau kamu masih ngomong sembarangan, aku akan mencabik mulut kecilmu. Jimat kebenaran. Kamu anak kecil ini, apa yang kamu lakukan padaku? Pak Komandan, aku tempelkan jimat kebenaran ke nenek. Silakan tanya apa yang ingin ditanyakan. Dia sekarang tidak bisa berbohong. Jimat kebenaran itu apa? Ibu, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu menyumpahi anakku? Aku sengaja jalan sekitar 1000 li ke kuil untuk mencari orang yang bisa menyumpah untuk anakmu Kevin Nugraha. Menyumpahi dengan kutukan makan hati. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Ternyata kamu. Kenapa melakukan ini? Ada orang lain di belakang yang menyuruhmu. Tak ada yang menyuruhku. Aku sendiri. Aku ingin keluarga Long punah. Nenek ini benar-benar jahat. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa begini? Dulu anakku melakukan kejahatan. Aku memohon kepada komandan 3 hari. Kamu tetap tidak peduli. Melihat mati tidak menyelamatkan. Membuat anakku mati. Aku juga ingin kamu rasakan. Rasa kehilangan anak. Adik dulu melakukan kejahatan. Bukan komandan tidak menyelamatkan. Dia menindas pria dan wanita. Dan membunuh seluruh keluarga orang. Memicu kemarahan masyarakat. Bagaimana aku bisa menyelamatkan? Kamu anak durhaka, sia-sia aku membesarkanmu. Kamu dengan mata terbuka melihat adikmu ditembak mati. Kenapa yang mati bukan kamu? Apa yang terjadi? Bagaimana aku mengungkapkan semua pikiran dalam hati? Tanda kejujurannya hilang. Tak perlu banyak tanya lagi. Segera bawa perempuan tua beracun ini yang menyakiti anakku. Keluar, masukkan ke penjara menunggu hukuman. Jangan, bukan begitu. Long Yichuan, aku ini mertuamu. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Nina Nugraha, dasar kau orang yang tak punya hati nurani. Bicaralah untukku. Ibu, kau menyuruhku mati untuk adikku. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tapi yang paling tidak boleh kau lakukan adalah menyakiti CR yang tak bersalah. Nenek inilah yang hampir membunuh kakak laki-laki itu. Untungnya Mian Bao datang tepat waktu. Mian Bao, kau sudah melakukan yang terbaik. Kak Hanzeng, Mian Bao milikmu benar-benar pembawa keberuntungan kecil. Pastikan kau memperlakukannya dengan baik. Tentu saja, dia ikut denganku. Aku tak akan biarkan dia sedikit pun tersakiti. Terima kasih telah menyelamatkan CR kami. Kedepannya, silakan datang bermain ke kediaman Panglima. Bibi tak perlu berterima kasih padaku. Paman memberiku banyak sekali hadiah. Mian Bao sangat senang. Panglima, tunggu sebentar. Tuan kecil pasti sudah tidak sabar menunggu. Gubernur militer. Mian Bao, naiklah ke mobil. Syawang, ada apa? Gubernur, mobil kami sepertinya telah dirusak. Remnya tidak berfungsi. Apa? Mian Bao tiba-tiba tidak mau naik mobil besar ini lagi. Kita pulang naik becak saja. Mobil besar ini membuat Mian Bao merasa tidak enak. Mian Bao tidak boleh mengambil risiko. Baik, Mian Bao ingin naik apa? Kita akan naik itu. Si gadis itu berani menghancurkan rencana saya. Berhenti. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Mobilnya sudah mengeluarkan asap. Ayah, itu bukan mobilmu. Ada orang yang mengutak-atik mobil saya. Pasti harus menemukan orang ini. Jenderal, untung Anda tidak naik mobil hari ini. Kalau tidak, Anda dan putri kecil mungkin sudah dalam bahaya. Mian Bao, kamu sekali lagi menyelamatkan ayah. Kamu benar-benar bintang keberuntungan ayah.
Ibu, kediaman Panglima mengirimkan kabar. Mian Bao menyelamatkan anak Panglima. Panglima juga menepati janji, memutuskan untuk tidak lagi mempermasalahkan kediaman jenderal saya. Dan bahkan mengirim orang untuk menangkap orang-orang dari keluarga Liu yang menyebarkan rumor. Anakku yang baik benar-benar luar biasa. Kasihan. Dia masih kecil sudah kehilangan ibu. Kamu harus memperlakukan dia dengan baik. Ibu tenang, anak perempuan tahu. Ya. Jenderal dan putri kecil sudah kembali. Aku akan menyambut anakku yang baik. Menyambut pahlawan besar kediaman jenderal kita. Zeng, akhirnya kalian pulang. Ku dengar sayangku menyelamatkan orang lagi. Benarkah? Nenek, lihat, ini apa? Dari mana dapat emas sebanyak ini? Paman Jenderal memberikan hadiah untukku. Ya ampun, hadiahnya emas batangan sebanyak ini. Sayangku masih kecil, sudah pandai cari uang. Bukan cuma pandai cari uang, tapi juga penyelamat kediaman jenderal kita. Kalau bukan karena dia, sebaiknya jangan beritahu ibu soal kecelakaan itu. Nanti dia khawatir sampai tidak bisa tidur. Ramai sekali ya. Ini, Lao Liu sudah kembali. Ini ke istri keenam ayah. Kenapa ada kakak laki-laki juga? Jenderal, Ibu, saya sudah kembali. Oh ya, ini keponakanku Junhao. Saya bawa dia main beberapa hari di kediaman Jenderal. Jenderal tidak keberatan kan? Emas, banyak sekali emas. Sudah lama tahu kau memanjakan keponakan ini. Sudah dibawa pulang, jadikan teman untuk sayangku saja. Inikah anak perempuan yang baru diakui Jenderal? Kenapa kelihatannya tidak terlalu mirip dengan Jenderal? Mian Bao dan jenderal itu seperti dicetak dari cetakan yang sama. Mana ada yang tidak mirip? Kamu pasti selir baru yang baru dinikahi Jenderal. Melihatku tidak menyapa kakak, berani-beraninya membantah. Sungguh tidak tahu sopan santun. Kamu, cepat berikan emas itu untuk kumainkan. Junhao, kamu tidak apa-apa? Junhao. Bocah nakal, Junhao cuma ingin melihat emasmu. Ngapa kamu menghindar? Sampai-sampai dia terjatuh. Sengaja ya? Menurutku dia bukan cuma ingin melihat, tapi ingin merebut. Bocah ini memegang banyak batangan emas. Memberikan beberapa batang ke Junhao, lalu kenapa? Masih kecil-kecil. Sudah mata duitan ya? Ini uang hasil kerja Mian Bao sendiri. Mian Bao tidak mau memberikannya. Mian Bao tidak suka dia. Kalau kamu masih bicara sembarangan, percaya tidak aku. Sejak kamu pulang, rumah jadi tidak tenang. Sekarang bisakah kamu diam? Jenderal. Junhao adalah tamu kita. Aku cuma mengajari bocah ini cara menerima tamu. Baru datang ke kediaman jenderal, langsung berani merampas barang. Kamu tidak hanya tidak menegurnya, malah membelanya, yang tidak tahu. Bakal mengira dia anakmu. Jenderal, saya tidak bersalah. Anda tidak pernah menyentuh saya. Bagaimana saya sendiri bisa punya anak? Junhao cuma melihat kediaman jenderal kita megah, jadi ingin berkunjung ke sini. Beberapa hari lagi dia akan pulang. Ayo, Junhao, aku ajak kamu lihat-lihat ke dalam. Bocah sialan, tunggu saja. Sorot matanya sangat jahat. Mian Bao tidak suka ibu keenam. Ayah baik sekali. Tidak hanya memberikan rumah besar untuk Mian Bao, juga memberi Mian Bao makan sampai kenyang. Lalu membelikan mainan untuk Mian Bao. Kalau ibu tahu, pasti akan senang. Abi nih, Abi. Kekanak-kanakan. Masih main balok susun, bibiku sudah bilang, kamu cuma anak haram. Sama sekali tidak pantas tinggal di kediaman jenderal. Aku bukan anak haram. Aku anak perempuan ayah. Kamu nakali Mian Bao. Kamu anak nakal. Dasar anak perempuan. Berani-beraninya kamu memanggilnya anak nakal. Cepat, minta maaf pada Junhao dari keluarga kami. Aku tidak mau minta maaf padanya. Kamu malah semakin menjadi ya? Aku tanya untuk terakhir kalinya. Minta maaf atau tidak? Mian Bao tidak salah. Tidak akan minta maaf. Dasar anak perempuan. Ini akibat ulahmu sendiri. Berani-beraninya kamu melotot padaku. Kamu percaya tidak? Aku akan mengusirmu dari kediaman jenderal. Ibu keenam menggangguku. Aku akan lapor pada ayah. Ayah sudah begitu capek. Mian Bao tidak boleh merepotkan ayah. Nona kecil, kamu datang. Mian Bao, kemarilah. Mian Bao, mencari ayah, ada apa? Mian Bao tidak apa-apa, hanya rindu pada ayah, ingin menemui ayah. Kalau begitu, ayah akan temanimu main balok susun. Setelah menyelesaikan pekerjaan di sini, bagaimana?
Ada apa ini? Ayah, Mian Bao tidak sengaja menabraknya. Pelayan, ambil salep. Mian Bao, kamu harus lebih hati-hati ke depannya. Kamu terluka, ayah akan sedih. Ayah, Mian Bao akan lebih hati-hati. Bagus, Bunga. Minum banyak air. Minum supaya cepat hidup lagi. Mian Bao suka Tante Ki. Tidak mau Tante Ki sedih. Anggrek ini adalah kesayangan Tuan Putri ketujuh. Dibawa khusus dari rumah orang tuanya. Entah kenapa, tiba-tiba mati. Tuan Putri ketujuh bahkan karena ini meneteskan beberapa air mata. Bisa dilihat betapa sedihnya. Bagus sekali. Bunga Tante Ki hidup lagi. Aku akan beritahu Tante Ki sekarang. Dasar gadis, di mana emasmu? Cepat berikan emas itu padaku. Emasku, kenapa harus kuberikan padamu? Karena aku melihatnya kamu harus memberikannya padaku. Kamu tidak masuk akal. Aku tidak mau peduli kamu. Hari ini kalau tidak memberikannya, jangan harap bisa pergi. Anakku, nanti semua yang ada di kediaman jenderal akan menjadi milikmu. Ibu, kamu baik sekali. Kenapa dia memanggil Tante Enam Ibu? Aku ngomong sama kamu, dengar nggak? Nggak dengar omongan sampah. Dasar anak kurang ajar, cari mati ya. Junhao, ada apa ini? Junhao, ini kenapa darahnya keluar? Ini mau bunuh Bibi ya? Itu anak haram itu, dia yang dorong aku jatuh. Mian Bao nggak dorong dia. Dia yang mau dorong Mian Bao. Mian Bao menghindar. Dia sendiri yang jatuh. Dasar anak haram, ada ibu yang melahirkan tapi nggak ada yang ngurus. Berani-beraninya dorong Junhao aku. Kalau dia kenapa-kenapa aku habisin nyawamu. Mian Bao beneran nggak dorong kakak itu. Bibi, aku sakit banget. Seluruh badanku sakit. Ada orang, cepat panggil dokter. Junhao, tahan ya, dokter sebentar lagi datang. Nah kali Junhao aku, kamu mau gimana minta maafnya? Mian Bao beneran nggak dorong dia. Nggak ada hubungannya sama Mian Bao. Masih kecil udah nggak belajar yang bener, udah bisa bohong ya. Ayah dan ibu tidak ada di rumah. Siapa yang mau menolong Mian Bao? Berhenti. Ini Tante Ki yang cantik dan baik hati. Xiao Wanqiu, gubernur militer tidak ada. Apa yang telah kau lakukan pada Mian Bao? Bocah sialan ini mendorong anakku Junhao jatuh dari tangga. Hari ini aku harus memberinya pelajaran yang baik, biar dia ingat. Tante Ki, Mian Bao tidak mendorong kakak laki-laki itu. Kakak laki-laki itu yang mendorong Mian Bao. Mian Bao menghindar. Dia sendiri yang jatuh. Aku percaya Mian Bao. Mian Bao tidak akan berbohong, apalagi mendorong keponakanmu. Xiao Wanqiu, Mian Bao adalah putri gubernur militer. Bagaimana kau bisa berkata begitu kasar? Ye Zilan, kau cuma selir yang baru masuk, berani-beraninya ikut campur urusanku? Hari ini aku pasti akan menghajarnya. Aku tidak akan membiarkanmu memukul Mian Bao. Kalau kau ingin melampiaskan amarah, pukul saja aku. Tante percaya Mian Bao. Mian Bao tidak takut. Tante akan melindungi Mian Bao. Kau pikir aku tidak berani memukulmu? Tante Ki, apakah kamu sakit? Tante tidak sakit. Jangan khawatir, Mian Bao. Minggir, ini salahmu sendiri. Mian Bao. Tolong selamatkan Mian Bao dan Bibi Ki. Berhenti, kamu! Ayah dan nenek sudah pulang. Xiao Wanqiu, apa yang kamu lakukan? Komandan, Anda tidak tahu. Anak perempuan brengsek itu tadi mendorong Junhao saya jatuh dari tangga. Kalau saya tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan tahu aturan di rumah ini. Ayah, Mian Bao benar-benar tidak mendorong siapapun. Mian Bao bilang, Xiao Junhao yang mau mendorong Mian Bao. Mian Bao menghindar, lalu Xiao Junhao sendiri yang jatuh dari tangga. Kamu bohong, Junhao bilang dia yang mendorong. Memang dia yang mendorong. Masa bisa salah? Aduh, seluruh tubuhku sakit. Sakit di mana-mana. Xiao Wanqiu, ini kamu yang pukul? Saya... Komandan yang salah jelas-jelas dia, tapi malah saya yang dipukul. Bagaimana bisa kamu begitu tidak adil? Justru kamu yang tidak adil. Anakku tidak pernah berbohong. Kalau dia bilang tidak mendorongmu, berarti memang tidak mendorongmu. Memukul orang tanpa tahu salah benarnya. Siapa yang memberi kamu hak? Kamu biasa sok kuasa, sudah biasa. Tapi berani memukul cucu kesayanganku. Kamu benar-benar keterlaluan. Dia tidak hanya memukul Mian Bao, tapi juga memukul Bibi Ki. Zilan, kamu tidak apa-apa.
Menantu baik-baik saja, ibu tenang saja. Dasar anak perempuan brengsek, sampah, anak haram, berani-beraninya minta bantuan. Berani-beraninya menghina cucuku seperti ini. Ayo cepat tampar mulutnya. Jangan. Berhenti memukul. Ibu, Jenderal Junhao baru saja didorong jatuh dari tangga dan lukanya parah. Kalau terus dipukul seperti ini, dia bisa tewas. Kalau aku masih mendengarnya berkata seenaknya menghina cucuku, aku tidak akan memaafkannya. Ibu Jenderal, bisakah kalian berpikir lebih masuk akal? Perkataanku tidak kalian percayai, tapi perkataannya langsung kalian telan mentah-mentah. Dia baru datang ke kediaman jenderal ini berapa lama? Bagaimana kalian bisa tahu dia tidak mungkin berbohong? Mian Bao memang tidak berbohong. Yang berbohong adalah kakak laki-laki itu. Mian Bao baru berumur 5 tahun. Seorang anak kecil mana mungkin punya niat jahat? Justru kamu terus-terusan tidak mau mengalah pada seorang anak. Kalau saja aku tidak datang tepat waktu, Mian Bao tidak akan tahu akan dipukul sampai seperti apa olehmu. Memang Mian Bao belum lama di kediaman jenderal. Tapi dia sudah berkali-kali membantu kediaman jenderalku. Dia adalah pembawa keberuntungan bagi kediaman jenderalku, bukan anak liar. Kediaman jenderalku tidak akan mentolerir orang yang menyakiti putriku. Besok akan kusuruh orang mengantarkan keponakanmu pulang ke rumah orang tuanya. Bibi, aku tidak mau pulang. Aku mau tinggal di rumah besar kediaman jenderal ini. Jangan, Ibu Jenderal. Junhao sekarang terluka parah. Kalau dia dipulangkan sekarang, kediaman jenderal bisa-bisa jadi bahan gunjingan orang. Kalau sampai orang luar tahu kalian begitu memihak pada anak liar yang baru masuk ini, begitu pilih kasih, orang-orang pasti akan bilang, kediaman jenderal kita mudah ditipu. Xiao Wangqiu, sudah berapa kali aku bilang padamu, ini adalah putriku, bukan anak liar. Anda bisa saja menyumpal mulutku, tapi Anda tidak bisa menyumpal mulut orang luar. Anak liar ini hanya dengan sebuah barang bukti dari jenderal langsung mengaku sebagai ayahnya. Siapa tahu barang buktinya itu ditemukan di jalan. Kamu malah mengingatkanku. 3 hari lagi, aku akan mengadakan pesta pengakuan untuk Mian Bao. Aku akan memberitahu semua orang bahwa Mian Bao adalah putri kandungku. Aku lihat siapa lagi yang berani menyebutnya anak liar. Ini ide yang bagus. Kedepannya di kota Pratama ini tidak akan ada yang berani mengganggu sayangku lagi. Sedangkan Xiao Junhao ini setelah lukanya sembuh, segera kembalikan dia. Jenderal sampai repot-repot mengadakan pesta pengakuan untuk anak liar ini. Aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk membongkar kebohongan anak liar ini dan mengusirnya dari kediaman. Ini putri kecil dari kediaman jenderal. Cantik sekali parasnya. Hidung dan matanya ini hampir persis seperti cetakan dari jenderal. Memang pantas sebagai keturunan jenderal. Lihatlah wajahnya yang lembut dan menggemaskan ini. Sungguh disukai orang. Nenek, lihat gaun baruku ini cantik tidak? Cantik. Sayangku pakai apa saja tetap cantik. Terima kasih atas kehadiran para tamu di tempat kami yang sederhana ini. Hari ini putri saya Li Mian untuk pertama kalinya bertemu dengan semua orang secara terbuka. Di kemudian hari, kami masih mengharapkan bantuan dan perhatian dari kalian semua. Dengan anggur sederhana ini, saya menyampaikan rasa hormat. Jenderal terlalu ramah. Selamat, Jenderal. Saya ucapkan selamat kepada Jenderal. Ayah, hari ini tampan sekali. Nenek, silakan minum teh. Desimaksa. Ayah, silakan minum teh. Jenderal, tunggu sebentar. Ada apa denganmu? Bukan saya ingin merusak suasana. Tetapi mungkin para tamu belum tahu. Gadis ini dan jenderal hanya mengandalkan sebuah benda bukti lalu saling mengakui. Jika ingin diakui sebagai keturunan keluarga, masalah garis keturunan ini sama sekali tidak boleh ada masalah. Oleh karena itu saya usulkan, agar gadis ini dan jenderal melakukan uji darah untuk membuktikan hubungan keluarga. Xiao Wangqiu, beraninya kau lancang. Mian Bao jelas-jelas adalah cucu perempuanku. Tak perlu uji darah. Komandan, tenangkan amarah Anda. Hamba melakukan ini. Juga demi kepentingan komandan. Bagaimanapun, Anda adalah pelindung kota Pratama. Tidak boleh dengan mudah tertipu oleh orang lain. Apa yang dikatakan istri keenam ini juga tidak sepenuhnya salah. Hanya dengan sebuah benda bukti lalu bisa mengakui keluarga? Ini terlalu sembrono. Nanti kalau musuh juga mencari seorang anak membawa benda bukti ini untuk mengaku keluarga, maka komandan bukankah akan menjadikan seluruh kota Pratama berada dalam bahaya? Benar juga. Komandan, mengakui leluhur dan kembali ke keluarga adalah urusan besar. Hamba hanya berharap komandan bisa lebih teliti. Saat ini, hanya uji darah yang bisa membuktikan kesuciannya.
Mian Bao masih sangat kecil. Melukai jari begitu menyakitkan. Bagaimana bisa melakukan uji darah? Mian Bao tidak takut jarinya dilukai. Mian Bao. Dan ayah memiliki darah yang sama. Tidak takut diperiksa. Mian Bao. Mian Bao tidak ingin ayah kesulitan. Apalagi dipanggil anak haram. Setelah darah diuji, tidak akan ada lagi yang meragukan Mian Bao. Mian Bao ingin dengan terang-terangan menjadi putri ayah. Dasar bocah ini. Mungkin dia tidak tahu apa itu uji darah. Lagi pula, apakah dia anak komandan atau bukan? Hanya ibunya yang tahu. Siapa tahu ibunya melahirkannya dengan pria liar mana. Xiao Wangqiu. Kau ingin uji darah? Baiklah, keinginanmu akan terkabul. Tapi kalau setelah uji darah tidak ada masalah sama sekali, maka kau pikirkan baik-baik bagaimana caranya meminta maaf kepada putriku. Komandan, hamba juga berniat baik. Ajudan Rizky, siapkan semangkuk air bening. Kau awasi seluruh prosesnya, tidak boleh ada masalah sedikit pun. Saya akan segera mempersiapkannya. Kalau saya tidak memanfaatkan kesempatan saat semua orang berkumpul hari ini untuk memaksa jenderal melakukan tes darah, mengingat betapa jenderal menyayangi anak haram ini, nanti tidak akan ada kesempatan lagi. Apapun hasilnya nanti, kita harus mencobanya. Saya tidak pernah meragukan status anak perempuan saya. Tapi jika kalian semua meragukannya, hari ini, mari kita semua menjadi saksi bersama untuk membersihkan nama anak perempuan saya. Menurutku nona kecil ini wajahnya sangat mirip dengan jenderal. Tes darah ini kurasa tidak perlu. Selain itu, nona kecil ini juga punya sedikit wibawa seperti jenderal. Menghadapi situasi seperti ini, dia tetap tenang, tidak panik. Anak haram ini akhirnya akan diusir dari kediaman jenderal. Mulai sekarang, emas batangan ini semua akan menjadi milikku. Jenderal tidak punya keturunan. Asal anak haram ini diusir, semua yang ada di sini akan menjadi milik Junhao. Lihat kan? Sudah kubilang anak haram ini, bukan anak kandung jenderal. Ini... Sudah kubilang anak liar ini, bukan anak kandung jenderal. Menyatu. Nona kecil memang anak jenderal. Ayah, Mian Bao memang anak ayah. Ayah tahu. Sudah lama tahu. Tidak, ini tidak benar. Sudah kubilang Mian Bao adalah darah daging jengerku. Xiao Wangqiu, apalagi yang mau kau katakan? Jenderal kita ini pikirannya jernih. Mana mungkin salah mengenali darah dagingnya sendiri. Nah, mulai sekarang, semua yang ada di kediaman jenderal adalah milikmu. Ibu baik sekali. Ayah, kenapa kakak laki-laki itu memanggil bibi keenam ibu? Apa katamu? Kau bilang Xiao Junhao memanggil Wangqiu ibu? Xiao Junhao, bukankah keponakan bibi keenam? Dasar anak perempuan, kau ngomong apa sih? Kapan Junhao memanggilku ibu? Kalau mau tahu apakah Xiao Junhao anakmu, lakukan saja tes darah, kan selesai. Jenderal, Nyonya tua, sejak aku masuk ke sini, tubuhku selalu suci. Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang anak? Jangan dengarkan anak perempuan ini yang mengomong sembarangan dan memfitnahku. Bibi keenam sudah dinikahkan ke kediaman jenderal begitu lama, masih suci? Menurutku, mereka yang bilang jenderal tidak bisa punya anak, ternyata memang menyebarkan rumor. Wangqiu ini biasanya sangat menyayangi keponakannya. Apa yang dikatakan Mian Bao mungkin benar. Hai, bawakan satu mangkuk air bersih lagi. Air sudah diambil. Tidak, saya takut sakit. Saya tidak mau tes darah. Tahan dia untuk saya. Bawa Xiao Junhao ke sini. Brengsek, lepaskan saya. Kalau kamu memang bersih. Takut apa? Cuma memotong jari sedikit. Cucu saya saja tidak takut. Junhao adalah tamu kediaman jenderal kami. Kamu memperlakukan dia seperti ini. Keluarga Xiao tidak akan membiarkan kamu. Darahnya menyatu seperti darah saya dan ayah. Apakah ini berarti kakak itu memang anak dari ibu enam? Mian Bao benar. Xiao Junhao memang anak kandung ibu enam. Ibu. Aib keluarga. Xiao Wangqiu, kamu menikah masuk kediaman jenderal saya hanya 3 tahun. Sekarang anak sudah besar begini. Seluruh keluarga Xiao kamu, semua menipu kediaman jenderal saya.
Kalau bukan karena anak saya mengingatkan dengan baik, saya sampai sekarang masih ditipu oleh kamu. Jangan bunuh ibu saya. Sudah menyebut ibu, ternyata memang benar. Jenderal, mohon ampun. Jenderal, mohon ampun. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Mohon ampuni aku. Istri keenam ini ternyata sudah melahirkan anak sebelum masuk ke kediaman jenderal. Ini benar-benar memalukan. Keluarga Xiao ini sangat berani. Berani menipu kediaman jenderal selama bertahun-tahun. Jenderal, Anda juga tahu. Aku sudah masuk 3 tahun. Anda belum pernah menyentuh aku. Anda tidak mencintai aku. Kalau begitu, apakah aku tidak bersih? Lalu apa perlu Anda peduli? Aku mohon kepada Anda, bebaskan aku dan Junhao. Ngomong-ngomong, tes darah ini justru dia sendiri yang mengusulkan. Benar-benar mengangkat batu menjatuhkan kaki sendiri. Jenderal, hari ini adalah pesta pengakuan Mian Bao. Sepertinya tidak pantas ada darah. Istri keenam melahirkan sebelum menikah, menyembunyikan dan tidak melapor. Merusak nama kediaman jenderal. Hukum dia dengan pukulan 30 kali bersama Xiao Junhao. Keluar dari kediaman jenderal, selamanya tidak boleh masuk. Jenderal, mohon kebaikan. Jenderal, mohon kebaikan. Mian Bao. Untung ada kamu. Syukurlah kamu mengingatkan aku. Xiao Wangqiu sudah membawa anak liar itu masuk ke pintu kediaman jenderal. Aku masih tertutup mata. Bahkan kamu juga ikut mengalami kesulitan. Mian Bao tidak merasa sulit. Yang penting ayah sudah melihat orang jahat. Ini terlalu kejam. Jenderal menemukan Junhao adalah anakku. Tidak hanya memukul aku, juga mengusir aku dan Junhao keluar dari kediaman jenderal. Kamu harus membalas dendam untuk kami. Li Hanzeng yang terkutuk. Dia membunuh ayahku, melukai ibuku. Sekarang bahkan anakku juga dia berani mengganggu. Pei Wuji bersumpah kepada langit. Aku pasti akan membunuhnya. Mian Bao, kamu benar-benar menyelamatkannya ya. Anggrek pot ini kubawa dari rumah orang tuaku. Sudah lama menemaniku. Kamu sungguh sangat membantuku. Yang penting Tante Tujuh senang. Senang. Mian Bao memang buah hatiku. Tante Tujuh paling sayang Mian Bao. Kenapa orang dari keluarga Pei datang? Kain ini bagus. Lembut dan nyaman. Warnanya juga cerah. Cocok dengan warna kulit anak manis ini. Ibu. Ibu juga pilihlah. Buatkan ibu 2 setel baju baru juga. Bajuku sudah banyak. Buat atau tidak apa-apa. Buatkan saja untuk Mian Bao beberapa setel baju yang bagus. Kulihat anak ini juga suka berdandan. Jenderal Pei Wuji datang minta bertemu. Dia mau apa? Katanya mau minta maaf kepada Anda. Dia punya niat baik seperti itu? Suruh dia masuk. Bawa dulu kain-kain ini ke bawah. Pei Wuji, hormat kepada jenderal, hormat kepada ibu tua. Urusan pemakaman keluarga Pei. Sudah selesai semua kan keluarga Pei. Meminjam keberuntungan kediaman jenderalku membuat kakiku pincang bertahun-tahun. Pei Yun Kiao bahkan mengutuk anakku mati. Orang-orang dari kediaman jenderal kami tidak datang melayat. Kupikir kamu tidak akan marah kan? Mohon maaf ibu, ayah dan ibuku melakukan hal bodoh seperti ini. Aku juga sangat sedih, tapi hubungan kedua keluarga ini sudah terjalin lama. Aku dan jenderal sudah berteman sejak kecil. Jadi aku tidak ingin hubungan ini putus karenanya. Baru-baru ini pemakaman ayahku baru selesai. Aku langsung buru-buru datang ke sini untuk meminta maaf. Tak disangka, 2 orang bodoh dari keluarga Pei ini bisa punya anak yang sopan seperti kamu. Permintaan maafmu aku terima. Hadiahnya tidak usah. Setelah kejadian ini, hubungan kediaman jenderal dan keluarga PI tidak mungkin kembali seperti dulu. Kamu juga tidak perlu repot-repot lagi. Kalau jenderal bisa memaafkan ayah dan ibuku, Pei sangat berterima kasih. Dengar-dengar kemarin, jenderal mengadakan pesta pengakuan untuk putri Anda. Meskipun hubungan keluarga Pei dan kediaman jenderal tidak bisa kembali seperti dulu, tapi Pei tidak ingin kehilangan sopan santun. Aku menyiapkan hadiah kecil untuk putri kecil. Mohon jenderal menerimanya.
Anakku tidak kekurangan apa-apa. Bawalah kembali. Yang ada di dalam kotak ini bukan hadiah biasa. Ini juga baru kudapatkan setelah mencari ke berbagai tempat untuk putri kecil. Sebuah mainan, dia pasti akan sangat menyukainya. Mainan? Apa itu? Coba Jenderal lihat, nanti juga tahu. Orang-orang keluarga Pei ini semuanya punya niat tersembunyi. Lebih baik Jenderal jangan bergaul dengan mereka. Mian Bao, kamu kenapa? Kenapa keringatmu banyak sekali, Mian Bao? Ayah dan nenek dalam bahaya. Mian Bao. Tidak usah apapun jenis mainan itu. Putri saya tidak akan tertarik, kembalikan saja. Gubernur, kenapa harus panik seperti ini? Hadiah saya ini. Tidak hanya nona kecil akan menyukainya. Gubernur, Anda pasti juga akan menyukainya. Ayah, jangan sentuh kotak besi itu. Zeng. Ayah! Li Hanzeng, ini adalah hasil jerih payah saya. Kelabang paling beracun yang saya temukan. Cukup 1 gigitan, dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Aku akhirnya membalas dendam untuk ayahku. Cepat. Cepat panggil dokter. Ayah! Gubernur. Ayah, bangunlah, ayah. Mian Bao tidak ingin ayah terluka. Ayah, cepat bangun. Mian Bao tidak menangis. Ayah merasa sedih. Racun, sangat beracun. Gubernur digigit oleh kelabang yang hidup di tempat paling dingin. Kelabang yang sangat beracun. Kelabang jenis ini cukup 1 gigitan. Bisa langsung mati. Namun, sepertinya gubernur sehari-hari banyak melakukan hal baik. Dilindungi oleh Tuhan. Masih bisa bertahan sekitar 3 hari. Dokter, racun ini apakah Anda punya penawarnya? Tidak ada obatnya. Racun Panglima telah meresap ke seluruh organ dalam. Seandainya dewa pengobatan turun ke bumi pun sudah tidak berguna. Bagaimana bisa begini anakku Zeng yang malang? Kau tidak boleh biarkan ibu menguburkan anak sendiri. Dokter, tolong selamatkan ayahku. Mian Bao tidak bisa kehilangan ayah. Aku mohon. Aku baru ingat ada satu jenis bahan obat yang disebut teratai neraka 9. Bahan obat ini bisa menawar ratusan racun. Mungkin bisa menyelamatkan nyawa Panglima. Hanya saja, teratai neraka 9 ini sangat langka. Sudah punah sejak lama. Sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Harus ditemukan dalam 3 hari. Sangat tidak mungkin. Lebih baik kalian segera persiapkan upacara untuk Panglima. Panglima, jika ada sesuatu terjadi pada Anda, Zilan juga tidak akan hidup lagi. Teratai neraka 9. Mian Bao tahu di mana ada teratai neraka 9. Mian Bao pernah melihatnya. Mian Bao akan ambil untuk menyelamatkan ayah. Teratai neraka 9 ini sudah punah sejak bertahun-tahun lalu. Bagaimana mungkin kau melihatnya? Mian Bao memang pernah melihatnya. Ia tumbuh di sisi tebing, warnanya putih dan bersinar. Benar, itulah teratai neraka 9. Seluruh tubuhnya putih bersih, tumbuh di tebing curam, memancarkan cahaya bagai sang penyelamat. Di mana kau melihatnya dan kapan kau melihatnya? Mian Bao melihatnya sebulan yang lalu saat mencari ayah. Sebulan yang lalu, teratai neraka 9 hanya mekar seminggu. Sebulan yang lalu, pasti sudah lama layu. Apa sudah layu? Yang lama sudah layu. Bagaimana jika yang baru mekar? Tidak mungkin, teratai neraka 9 sangat sulit ditemukan. Tidak akan dalam waktu singkat mekar untuk kedua kalinya. Jika tidak mencoba, bagaimana bisa tahu Mian Bao? Kamu pergilah memandu jalan. Cari teratai neraka 9 untuk ayahmu. Ibu mertua menantu akan pergi bersama Mian Bao. Kalian pergilah, aku akan menjaga Zenger di rumah. Aku akan menangkap yang membunuh Dujun tangkap Pei Wuji. Ayah, kamu harus menunggu Mian Bao kembali. Mian Bao pasti akan menyelamatkanmu. Mian Bao, kamu yakin tempat melihat teratai neraka 9 ada di sini? Tempat ini terlihat sangat gersang, tidak seperti tempat yang bisa tumbuh tanaman ajaib. Mian Bao memang melihatnya di sini, tidak akan salah ingat. Tujuh yin yang tidak menemukan nona kecil yang disebut teratai neraka 9 itu. Mungkinkah benar seperti yang dikatakan tabib? Setelah teratai neraka 9 layu tidak akan mekar lagi. Dujun masih menunggunya untuk menyelamatkan nyawa. Ini bagaimana ya? Teratai neraka 9, di mana kamu? Cepat keluar, selamatkan ayahku. Cepat keluar. Mian Bao, cepat lihat apakah itu teratai neraka 9. Benar-benar ada teratai neraka 9. Aku akan segera memetik teratai neraka 9 ini untuk menyelamatkan Jenderal. Tunggu. Teratai neraka 9 ini adalah obat ajaib penyelamat nyawa Jenderal. Tidak boleh ada kerusakan sedikit pun. Aku yang akan memetiknya sendiri. Ibu ketujuh kita sungguh baik sekali pada Jenderal. Sungguh tulus. Iya,
Dibandingkan dengan istri-istri sebelumnya, dialah yang paling tulus pada jenderal. Ibu ketujuh cantik dan baik hati. Semoga selamat dan sehat. Dan berhasil mengambil obat ajaib penyelamat ayah. Ada apa ini? Mian Bao, lihat. Benar ada di tempat yang kamu katakan. Kita menemukan teratai neraka 9. Jenderal bisa diselamatkan. Ibu ketujuh, kamu berdarah. Tidak apa-apa, lukaku tidak serius. Kita cepat kembali ke kediaman jenderal. Menyelamatkan jenderal dari racun lebih penting. Ayo. Wah. Ibu ketujuh, ada yang datang. Penjahat yang meracuni ayah. Kalian memang beruntung sekali. Bahkan teratai neraka 9 seperti ini, yang hampir punah dan sangat langka, bisa kalian temukan. Kamu. Apa yang kamu mau? Apa? Aku akhirnya mendapat kesempatan untuk membunuh Li Hanzheng. Bagaimana bisa aku biarkan kamu menyelamatkan dia? Bagaimana bisa aku biarkan kamu menyelamatkan cewek? Cepat serahkan teratai neraka 9. Aku bisa mengampuni kamu untuk saat ini. Tidak mungkin. Teratai neraka 9 ini pasti tidak akan diberikan ke kamu. Lupakan saja. Rupanya kamu tidak mau menghormati, mau menghadapi akibatnya. Memaksa aku bertindak ya. Mian Bao, cepat lari. Aku lihat kamu mau lari kemana. Cepat serahkan teratai neraka 9 ini. Ini untuk menyelamatkan komandan jika kamu mau merebutnya. Kecuali bunuh aku. Baiklah. Li Hanzheng saja aku berani membunuh. Menambah satu orang lagi. Itu hanya hal mudah. Orang jahat, jangan sakiti ayah dan ibu aku. Kamu. Mian Bao tadi memanggil ibu aku. Pistol yang ayah berikan ke Mian Bao sangat hebat ya. Mian Bao, masih sakit? Ayah, jangan khawatir, Mian Bao sudah tidak sakit lagi. Ambil ini. Kalau ada yang berani mengganggu kamu, gunakan ini untuk memukul dia. Mian Bao, kita cepat lari. Mau lari? Tidak mungkin. Tangkap mereka. Tangkap mereka. Mian Bao, kakimu tidak apa-apa, sakit? Sekarang aku lihat kalian mau lari kemana. Bagaimana ini? Jenderal masih menunggu teratai neraka 9 untuk menyelamatkan nyawa. Kalau teratai neraka 9 direbut mereka, Jenderal pasti tewas. Dasar gadis. Kau berani menembakku dengan pistol. Kalau begitu, aku akan mengantarmu duluan. Kau mau membunuh Mian Bao? Bunuh aku dulu. Baik. Aku akan mengabulkan permintaan kalian. Mian Bao tidak mau Tante Qi mati dan juga tidak mau ayah mati. Siapa yang mau menyelamatkan kami? Cepat! General Long? Kenapa dia datang? Paman Jenderal Long datang menyelamatkan kami. Jenderal Long, aku dan kamu tidak punya dendam. Apa maksudmu ini? Kita tidak punya masalah pribadi, tapi kamu punya masalah dengan kediaman jenderal. Li Hanzheng membunuh ayahku, melukai ibuku. Aku membalas dendam untuk ayah dan ibuku. Apa salahku? Pei Wuji. Selama ini ibumu meminjam keberuntungan kediaman jenderal baru keluarga Peimu bisa sesukses ini. Saudara Hanzheng, hanya melukai satu kaki ibumu sudah sangat bermurah hati. Ayahmu, karena menyebabkan kematian saudara Hanzheng, memotong 20 tahun umurnya sendiri, itu konsekuensi perbuatannya sendiri. Berdasarkan apa kau berani menuntut balas? Panglima Long, Anda hanya berdasarkan perkataan Li Hanzheng saja langsung menyalahkan keluarga Pei. Itu tidak adil. Masalahku dengan kediaman jenderal, kami akan selesaikan sendiri. Kuharap Panglima Long jangan ikut campur. Kediaman jenderal berjasa padaku. Urusan kediaman jenderal adalah urusanku, Long Yichuan. Aku takkan tinggal diam. Li Hanzheng sekarang sudah keracunan parah. Tak lama lagi dia akan mati. Kau punya kemampuan sehebat apapun takkan bisa menyelamatkannya. Panglima, Jenderal masih bisa diselamatkan. Teratai neraka 9 masih bisa menyelamatkan Jenderal. Kalian benar-benar menemukan teratai neraka 9, saudara Hanzheng bisa diselamatkan. Paman Panglima, orang jahat ini melepaskan serangga beracun menggigit ayahku. Dia juga mau membunuhku dan Bibiki. Paman Panglima, tolong selamatkan kami. Dasar anak perempuan, kau cari mati. Berani mengarahkan senjata ke penyelamat kediaman Panglimaku? Sungguh tak tahu nyawa.
Saudara-saudara, Tuan Pei sudah mati. Kita cepat lari. Mian Bao, jangan takut. Orang jahatnya sudah mati semua. Mian Bao, kau benar-benar pembawa keberuntungan ayahmu. Obat penawar yang sulit dicari seperti teratai neraka 9 bisa kau temukan. Zilan dan Mian Bao mengucapkan terima kasih atas pertolongan Panglima. Tapi, mengapa Panglima tiba-tiba muncul di sini? Aku mendengar saudara Han Zheng mengalami masalah. Sangat khawatir. Lalu membantu ajudan Rizky menangkap penjahat Pei Wuji bersama. Aku mengejar jejaknya sampai ke tempat ini. Pak Panglima, kamu datang sangat tepat waktu. Jika tidak, Mian Bao dan Ibu Ki mungkin tidak selamat. Haha, Mian Bao, kamu adalah bintang keberuntungan kecil. Aku percaya bahkan jika bukan aku, akan ada orang yang datang menyelamatkanmu. Nona kecil, Ibu Ki, kamu tidak apa-apa? Pei Wuji ini terlalu licik, menipu aku mencari beberapa tempat. Lihat, apa yang aku bilang. Aku tadinya ingin mengantar penolong kecilku pulang. Sekarang tidak perlu. Lagi pula aku masih ada urusan. Kamu cepat-cepat pulang. Selamatkan Han Zheng setelah dia bangun. Katakan padanya aku akan datang berkunjung lain hari. Ya. Ayo. Nona kecil, Ibu Ki, aku antar kamu pulang. Baik, kita harus cepat pulang menyelamatkan ayah. Ayah, cek kamu sudah bangun. Dokter, cepat. Teratai neraka 9 memang berhasil. Setelah gubernur meminumnya, racun di tubuhnya sudah hilang semua. Tubuhnya sudah tidak apa-apa. Bagus sekali. Anakku akhirnya tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa tiba-tiba pingsan? Kamu digigit kelabang beracun yang dibawa orang jahat. Mian Bao dan Ibu Ki mencari teratai neraka 9 untuk menyelamatkan ayah. Teratai neraka 9 tumbuh di tebing curam. Ibu Ki mengambilnya sendiri. Tangan sampai terluka. Terima kasih, Mian Bao. Zilan. Terima kasih. Asalkan gubernur tidak apa-apa, Zilan bisa melakukan apa saja. Mian Bao. Aku ingat sebelum pingsan, kamu bilang jangan sentuh kotak besi itu. Kok kamu tahu kalau kotak besi itu bermasalah? Karena Mian Bao punya firasat ayah dan nenek terbaring di lantai. Ada serangga beracun merayap ke sana kemari dan di sebelahnya ada kotak besi itu. Makanya Mian Bao buru-buru menghentikan ayah menyentuh kotak besi tapi tetap saja terlambat. Mian Bao, kalau begitu kamu bukan cuma menyelamatkan ayahmu tapi juga menyelamatkanku. Ayah, nenek. Mian Bao tidak mau kalian kenapa-napa. Aduh sayangku, kamu seharusnya tidak dipanggil Mian Bao, kamu harusnya dipanggil Fu Bao. Kamu adalah bintang keberuntungan kediaman jenderal kami. Iya, setiap kali ada bahaya selama Mian Bao ada selalu bisa terhindar dari mara bahaya. Mian Bao, kalian pergi memetik teratai neraka 9? Ada mengalami bahaya apa? Jenderal, setelah Pei Wuji meracunimu, aku langsung mengirim orang untuk menangkapnya. Tapi dia terlalu licik, mengelabui di beberapa tempat. Dan entah dari mana dia dengar katanya Ibu Ketujuh dan Nona Kecil pergi ke gunung memetik teratai neraka 9, dia malah menemukan mereka, hampir saja membahayakan mereka. Aduh, tak disangka perjalanan ini begitu berbahaya, Zilang. Bagaimana kamu dan Mian Bao bisa selamat? Untungnya Panglima Long muncul tepat waktu menembak mati Pei Wuji dengan pistol. Baguslah dia mati. Awalnya kukira 2 orang bodoh dari keluarga Pei itu bisa punya keturunan yang baik. Tak disangka, yang jelek itu berkelompok, hampir menghancurkan seluruh kediaman jenderalku. Bahkan kalau Panglima Long tidak membunuhnya, aku juga tidak akan biarkan dia hidup sampai besok. Jenderal, setelah kamu keluar dari kediaman Panglima Long, hari itu mobilmu mengalami kecelakaan. Itu ulah Pei Wuji. Panglima Long juga menyuruhku menyampaikan pesan, katanya hari ini dia ada urusan lain hari akan datang berkunjung. Panglima Long ini memang orang yang tahu balas budi. Sedangkan Pei Wuji ini benar-benar pantas mati. Kok Bapak Pei belum juga pulang ya? Jangan-jangan ada apa ya? Aduh, jangan ngomong gitu. Jangan kau ucapkan kata-kata sial untuk anakku. Jangan bergerak. Dasar anak kecil, pergi main sana, bikin kaget aja. Ibu. Junho kan cucu kandung ibu. Memangnya kenapa? Kau sudah jadi selir Li Hanzeng selama 3 tahun. Sekarang kau diusir keluar. Keluarga Pei mau menampung kalian untuk sementara waktu sudah merupakan kebaikan yang sangat besar. Masa iya kau masih berharap bisa masuk keluarga kami hanya dengan mengandalkan seorang anak? Lihat dulu siapa dirimu. Nyonya tua, Bapak Pei sudah pulang. Benarkah? Aku tahu dia pasti bisa pulang dengan selamat. Rezim Li Hanzeng sudah tamat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada anakku.
Ini siapa? Di mana anakku? Ah, untuk apa kalian bawa pulang mayat? Dia adalah Bapak Pei. Apa? Penjahat, kutinju kau. Anakku. Mati. Benar-benar mati. Anakku sayang. Kenapa ibu menangis? Karena yang meninggal adalah ayahmu. Apa? Ayahku meninggal? Ayahku, kenapa kau mati begitu menyedihkan? Kenapa kau tega meninggalkan kami, janda dan anak yatim ini? Bagaimana kami bisa hidup setelah ini? Siapa sebenarnya yang membunuh anakku? Tidak tahu. Saat kami tiba, kami hanya melihat jenazah Pak Pei. Tapi kudengar Li Hanzeng diselamatkan oleh teratai neraka 9. Tempat Pak Pei meninggal adalah tempat teratai neraka 9 Mekar. Li Hanzeng. Dialah yang membunuh anakku. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku yang tua ini, aku akan membalas dendam untuk anakku. Ada apa? Istri ke-6 bilang mau ambil beberapa baju. Ambil barangnya lalu pergi. Kawani dia, selain barang-barang miliknya sendiri, apapun dari kediaman jenderal, jangan biarkan dia bawa pergi. Baik. Pulang dan beritahu Jenderal, aku Xiao Wankyu sudah mengikutinya selama 3 tahun. Kali ini aku kembali hanya untuk mengambil barang-barangku sendiri. Dia tidak perlu menjagaku seperti pencuri. Sayangku, kurus begitu tidak baik. Makan lebih banyak, ayo. Sup ini sudah dimasak di dapur selama beberapa jam, sangat bergizi. Ayo, Mian Bao, minum lebih banyak. Kain yang dipilih waktu itu sudah jadi baju baru dan dikirim ke kediaman jenderal. Setelah makan, coba langsung. Mian Bao punya nenek, Tante Ki, dan ayah. Sungguh bahagia. Kamu adalah satu-satunya putriku. Seluruh kediaman jenderalku hanya akan memanjakanmu seorang. Tante Ki, kamu kenapa? Tiba-tiba dada terasa sesak. Kenapa dadaku sepertinya juga tersumbat? Bagaimana ini? Bukankah makanan ini beracun? Nenek, Tante Ki, ayah, kalian kenapa? Nenek bangun, nenek. Tante Ki, bangun, Tante Ki, cepat bangun. Ayah, bangunlah, ayah. Bukankah racunmu sudah dinetralisir oleh teratai neraka 9? Kenapa jatuh lagi, ayah? Kenapa semua jatuh? Mian Bao sangat takut. Aku tidak boleh takut. Mian Bao harus mencari cara untuk menyelamatkan semua orang. Oh ya, ayah bilang ada racun di lauknya. Lauk ini tidak beracun. Beberapa bibi itu tidak makan lauknya, tapi mereka juga pingsan. Jadi semua orang bukan keracunan. Kenapa paman dan bibi semuanya pingsan? Ada apa ini? Mian Bao sangat takut. Ini aura jahat. Kenapa bisa begini? Banyak sekali aura jahatnya. Aura jahat bergelora. Cahaya darah menyelimuti pintu. Ini bencana kutukan darah. Aura jahat masuk dari luar pintu, membentuk lingkaran pengepungan yang tertutup. Sumber yang menciptakan aura jahat ini ada di halaman. Bencana kutukan darah yang sangat kejam.
Ini ingin memusnahkan seluruh keluarga ayahku. Mian Bao harus menemukan sumbernya. Menyelamatkan semua orang. Langit dan bumi tak terbatas. Kekuatan alam pinjamkan tenagamu. Matahari dan bulan sebagai penuntun. Semua makhluk sebagai niat. Tuntun. Ketemu. Benda yang membahayakan semua orang ada di dalam ini. Benar-benar bencana Tai Sui. Langit berkehendak, energi positif bersinar terang. Tai Sui bersembunyi, perintah dari Dewa Langit. Hancur. Berhasil. Tai Sui ini, aku sudah mencari orang yang sangat hebat untuk memberikan kutukan padanya. Itu adalah kutukan pemusnah keluarga. Kediaman jenderal ini terlihat sangat sepi. Sepertinya orang-orang di dalamnya sudah mati semua. Kalau tidak kulihat sendiri. Bagaimana aku bisa percaya Ayo? Di dalam sini tidak ada bayangan orang sama sekali. Sepertinya orang-orang di dalam sudah mati semua sampai tuntas. Kutukan Tai Sui yang Anda berikan sangat berhasil. Berani membunuh anakku. Tentu saja aku akan membuat seluruh kediaman jenderal ini ikut mati. Ayo, masuk dan temukan mayatnya. Aku akan. Mayatnya akan kuhancurkan dan kepalanya kupenggal, tulang-tulangnya kuhancurkan dan abunya kutebar. Baru bisa melampiaskan kebencianku. Kenapa di dalam tidak ada seorang pun? Kemana perginya mayatnya? Kalian ternyata tidak mati. Tentu saja tidak mati. Orang dari kediaman jenderalku tidak seperti orang-orang keluarga Peimu yang semuanya berumur pendek. Diam, kau membunuh ayah mertuaku. Kau juga membunuh anakku. Kenapa kau tidak mati saja? Nenek sihir jahat seperti kamu. Memberikan kutukan pemusnahan keluarga pada ayah dan seluruh keluargaku. Yang seharusnya mati adalah kamu. Ada apa ini? Perempuan jahat tua ini, mungkinkah dia dikutuk mati oleh nona kecil? Dia tidak mati karena kutukanku. Dia terkena serangan balik. Bencana kutukan darah membutuhkan darah sendiri sebagai pemancing. Begitu berhasil dipecahkan, aura jahatnya akan mengalir balik dan menerjang si pemilik mantra. Dia sudah tidak tertolong lagi. Kalau begitu memang benar kejahatan dibalas kejahatan. Tapi kenapa selir ke-6 datang bersama Nyonya Pei? Xiao Wangqiu, tak kusangka kau ternyata sekutu keluarga Pei. Ayah si anak harammu itu, bukankah dia orang keluarga Pei? Memang iya, lalu apa? Kalian berani menuduhku? Sudah 3 tahun aku menikah. Jenderal membiarkanku menjanda hidup selama 3 tahun. Aku di luar punya pria lain, kenapa? Jenderal kau, bukankah juga di luar punya anak dengan perempuan jalang? Xiao Wangqiu, ibunda putriku, bolehkah kau hina seperti itu? Kau berani melakukan hal yang mempermalukan kediaman jenderalku seperti ini. Kami kediaman jenderal hanya mengusirmu dan anak harammu keluar dari kediaman. Tidak mengambil nyawamu. Kenapa kau membantu keluarga Pei membahayakan seluruh keluargaku? Kalian membunuh ayah anakku. Apa salahnya membalaskan dendam untuknya? Maksudmu ayah anakmu adalah Pei Wuji? Sepertinya perselisihan antara keluarga Pei dan kediaman jenderal sudah lama terjadi. Karena kamu sudah mengaku membantu keluarga Pei membahayakan kediaman jenderal kami. Hari ini kami tidak akan memaafkan kamu. Zeng, bagaimana kamu akan menghadapi dia? Dia mimisan. Apa yang terjadi pada saya? Ini kutukan Tai Sui. Nenek penyihir adalah pelaku utama. Bibik jahat adalah pembantu. Bibik jahat sendiri menanam Tai Sui. Tentu tidak akan berakhir baik. Tidak, saya tidak bisa mati. Jika saya mati, apa yang akan terjadi pada Junhao? Dia tidak punya ayah dan ibu. Pasti akan dibully. Aku mohon, tolong selamatkan saya. Mohon, tolong selamatkan saya. Kamu tahu bagaimana menyelamatkan saya, kan? Xiao Wangqiu, kamu sedang berkhayal apa? Bahkan jika kamu tidak dibalaskan sekarang, juga akan mati di tangan saya. Li Hanzeng, aku telah menemanimu selama 3 tahun.
Kamu tega begitu terhadap saya? Kamu minta putri kamu menyelamatkan saya ya? Saya tidak bisa mati. Saya benar-benar tidak bisa mati. Kamu berbuat banyak kejahatan, malapetaka akan datang. Mian Bao juga tidak bisa menyelamatkan kamu. Kamu tidak mau membantu. Bahkan jika saya mati, juga akan menarik kamu sebagai teman dalam kematian. Berani mati. Mian Bao sudah bilang dia akan mengalami malapetaka kan? Ternyata benar. Tarik mereka keluar, Sial. Kutukan Tai Sui ini terlalu menakutkan. Untungnya Mian Bao kami membantu kami menghindari malapetaka besar. Ya, beruntung ada bintang keberuntungan kecil kita. Kalau tidak, seluruh kediaman jenderal akan hilang. Mian Bao, aku semakin menyukai kamu. Jenderal, Anda memanggil saya? Ada sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya? Xiaowan Qiu sudah meninggal. Sekarang, selir di kediaman jenderal. Hanya Anda seorang. Sebelumnya, Ibu mempertimbangkan keturunan untuk kediaman jenderal. Memaksa saya terus-menerus mengambil selir. Tetapi yang saya sukai dalam hati, selalu hanya Ibu Mian Bao. Dan sekarang saya sudah memiliki Mian Bao. Juga tidak mempertimbangkan memiliki keturunan lain. Jadi, saya bersiap untuk mengembalikan kebebasan Anda, membiarkan Anda keluar dari kediaman. Jenderal, jangan. Zilan tahu. Jenderal tidak memiliki pikiran terhadap saya. Zilan tidak keberatan. Setelah melalui waktu bersama ini, saya sudah lama menganggap Anda semua sebagai keluarga yang sangat erat. Zilan tidak ingin keluar dari kediaman, juga tidak ingin kebebasan. Zilan hanya ingin tinggal di kediaman jenderal, melayani jenderal dan ibu tua, bahkan sebagai budak atau pelayan. Saya bersedia. Keluarga Anda, Ye, juga bisa dianggap sebagai keluarga terpelajar. Anda sebagai anak tunggal keluarga Ye. Di kediaman jenderal, saya sebagai budak atau pelayan. Bagaimana bisa seperti itu? Jenderal, jangan mengusir saya. Saya tidak bisa meninggalkan Anda. Lebih tidak bisa meninggalkan Mian Bao. Mian Bao, dia masih kecil sudah tidak memiliki ibu. Saya ingin mendampinginya tumbuh besar, bahkan jika dia selalu hanya memanggil saya selir. Saya juga akan menganggapnya sebagai anak perempuan sendiri dan menyayanginya. Anda benar-benar akan memperlakukan anak perempuan saya seperti anak perempuan sendiri dan menyayanginya? Tidak akan mengganggunya seperti selir lainnya. Saya Ye Jilan bersumpah kepada langit. Saya dalam hidup ini tidak akan lagi memiliki keturunan lain. Hanya mengakui Mian Bao sebagai satu anak perempuan. Besok, saya berencana berangkat membawa Mian Bao kembali ke Kabupaten Huayang. Membawa tablet ibunya kembali ke kediaman jenderal saya. Saya tidak ingin ibunya melihat saya mengambil banyak selir. Anda lebih baik pergi. Jenderal. Ayah, jangan mengusir selir. Mian Bao suka selir ketujuh. Ingin selir ketujuh tinggal. Mian Bao, kamu benar-benar ingin bibi ketujuhmu tinggal? Ayah, ibu bermimpi padaku tadi malam. Dia minta ayah mencarikan ibu baru untuk merawatku. Mian Bao ingin bibi ketujuh menjadi ibuku. Mian Bao, kamu sungguh berniat mengangkat bibi ketujuh sebagai ibumu? Ya ayah, selain ayah, ibu dan nenek, bibi ketujuh yang paling baik padaku. Mian Bao, terima kasih telah membelaku. Kalau itu keinginan Mian Bao, kau boleh tinggal. Hamba berterima kasih, Komandan. Sekarang kau adalah ibu Mian Bao. Tak pantas lagi jadi selir. Aku juga tak berniat mengambil wanita lain. Mulai sekarang, kaulah istriku Li Hanzeng. Zilan berterima kasih, Komandan. Zilan pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Komandan dan Mian Bao. Hari ini cuacanya sangat bagus. Mian Bao, apakah ini tempatmu dan ibumu dulu pernah tinggal? Ya, Mian Bao lahir di sini. Siapa itu? Bukankah itu si pembawa sial kecil? Kenapa dia kembali? Iya, pakai baju bagus lagi. Siapa orang-orang di sampingnya itu? Tidak takut miskin kena tularan si pembawa sial? Orang yang sampai ibunya sendiri tewas kena tularnya. Mereka tidak jijik juga. Iya benar. Mian Bao bukan pembawa sial. Mian Bao tidak menyebabkan ibu tewas. Aku adalah komandan kota Pratama. Mian Bao adalah putriku. Siapapun yang berani lagi menghasut menjelekkan putriku, jangan salahkan peluru di pistolku tak kenal ampun. Apa? Gubernur militer kota Pratama? Itu orang penting sekali. Dia ternyata ayah dari si anak sial itu. Aku ulangi sekali lagi. Anakku bukan anak sial. Ibunya meninggal karena menyelamatkan kalian. Kalian tidak hanya tidak berterima kasih, malah menyalahkan seorang gadis kecil. Tidak tahu terima kasih seperti ini pantas menghadapi ibunya? Apa? Ibunya meninggal untuk menyelamatkan kita? Mana mungkin? Dokter Yan kan sangat ahli pengobatannya.
Kalau bukan karena si anak sial ini. Membawa sial, bagaimana bisa meninggal mendadak? Apa hubungannya dengan kita? Iya, betul. Kalian tidak tahu apa-apa, langsung bilang Mian Bao pembawa sial. Wabah 2 tahun lalu itu, mamaku demi menyelamatkan semua orang, mengambil darah dari jantungnya sendiri sebagai obat sehingga menyebabkan gagal jantung. Tidak ada obatnya. Kalian tidak hanya tidak berterima kasih pada mamaku, malah bilang mama mati karena aku membawa sial. Kalau tahu akan begini, lebih baik mamaku tidak menyelamatkan kalian. Benarkah ini? Dr. Yan benar-benar mengambil darah jantungnya untuk menyelamatkan kita? Tidak. Ini mungkin dimulai dari wabah itu. Kondisi Dr. Yan semakin lama semakin buruk. Saat dia meninggal mendadak itu, ini sepertinya memang sudah menguras tenaga terakhirnya. Tidak, ini tidak benar. Kalau tidak, kenapa tidak cerita dari dulu? Mama yang melarangku bercerita. Mama bilang ini sudah takdir. Tugas hidupnya adalah menyelamatkan orang. Karena itu tidak mengharapkan balasan, juga tidak mengharapkan terima kasih. Katanya, semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak karma baik yang terkumpul untuk Mian Bao. Semakin banyak, dia selalu menjaga desa tanpa keluh kesah, tidak pergi mencari ayahku untuk menikmati kekayaan dan kemewahan. Sedangkan kalian, setelah dia meninggal, bahkan tidak mau membantu Mian Bao menguburkannya. Pantasan Mian Bao adalah bintang keberuntungan. Ternyata mamanya sudah mengumpulkan begitu banyak karma baik untuknya. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu berterima kasih. Ibu Nona kecil selalu berkorban untuk mereka. Mereka sudah menganggapnya hal yang wajar. Sampai orangnya tiada, baru merasa kehilangan seseorang yang bisa bekerja untuk mereka. Lalu mereka menyimpan dendam, melampiaskan amarah pada Nona kecil. Benar, kalian semua tidak tahu balas budi, tidak punya hati nurani. Kalau benar-benar bersyukur sedikit saja pada orang yang berjasa, tidak mungkin tidak menguburkannya. Kalian membalas budi dengan kejahatan, mengatakan seorang anak yang tak bersalah sebagai pembawa sial, lalu mengusirnya dari desa. Apakah kalian tidak takut karma? Dr. Yan ini melakukannya dengan sukarela. Kami tidak memaksanya. Omong kosong. Kami juga tidak memaksanya untuk memberikan darah hatinya. Ini namanya sungai diseberangi, jembatan dibongkar. Kalian tahu berapa banyak yang mati dalam wabah itu? Kalau bukan karena ibu Nona kecil, kalian sudah mati semua. Sia-sia istriku menghabiskan seumur hidupnya menjaga tempat tandus ini. Hari ini sang jenderal akan membawanya pulang. Kalian para pengkhianat ini sama sekali tidak layak mendapat perlindungannya. UER, tanpa meminta pendapatmu, aku sudah membawa tablet arwahmu ke kediaman jenderal. Kuharap kau tidak menyalahkanku. Karena putri kita ada di sini. Pasti kau berharap bisa menemuinya setiap hari, bukan sendirian dan kesepian di tempat yang sepi dan dingin itu. Terima kasih telah menganugerahiku seorang gadis yang cerdas dan baik hati. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Jika ada kehidupan berikutnya, kuharap kita bisa menjadi sepasang suami istri yang hidup bersama sampai tua. Ibu, aku sudah menemukan ayah. Ayah sangat baik padaku. Nenek juga sangat baik padaku. Ibu menyuruh Mian Bao dalam mimpi mencari seorang ibu untuk merawat Mian Bao. Mian Bao sudah menemukannya. Ibu baru juga menyayangi Mian Bao seperti ibu. Ibu bisa tenang sekarang. UER, meski belum pernah bertemu, tapi aku seperti melihat bayanganmu dari tubuh Mian Bao. Kau pasti seperti Mian Bao, cerdas dan baik hati. Semoga dalam reinkarnasi kita masih punya kesempatan menjadi ibu dan anak. Kakak, tenanglah. Sepanjang hidupku ini, aku tidak akan menginginkan keturunan lagi. Mian Bao adalah satu-satunya putriku. Aku akan terus menemaninya tumbuh besar, mengantarnya menikah dengan tanganku sendiri, menjadi sandarannya yang abadi, keluarganya yang abadi.